9 Matahari. Bab 1 membuka kembali Vena bela diri. Kota bulan purnama, keluarga Y. Sebuah tandu ditempatkan di tengah aula. Di atas tandu ada seorang pemuda koma berlumuran darah dan pucat. Saya menyatakan sekarang bahwa Ye Yunfei, sebagai putra tertua dari keluarga Y, tidak memiliki kebajikan dan ketidakmampuan, telah menyebabkan masalah di luar, dan telah berulang kali menodai reputasi keluarga Y saya. Dewan Tetua telah membuat keputusan, 3 hari kemudian, pada pertemuan keluarga Y, jika Ye Yunfei gagal memenangkan tempat pertama dalam kompetisi klan, dia akan dihapuskan sebagai putra tertua dan Ye Lei akan mengambil alih. Ye Yunfei akan diasingkan ke kota Sanjiao untuk menjaga properti kecil, dan dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Ye di kota Yuanyu. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah brokat ungu mengumumkan kepada semua orang dengan ekspresi dingin. Orang tua ini, bernama Ye Chaoxian, adalah sesepuh dari keluarga Ye. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan sombong menatap anak laki-laki di atas tandu. Mengapa? Jelas anak-anak dari keluarga Qin yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan menyakiti anak saya. Anak saya diintimidasi dan dilukai, bagaimana dia menjadi pembuat onar? Petik 2. Seorang pria parubaya masuk ke aula dan bertanya dengan marah. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Ye, Ye Tianpeng. Anak laki-laki di tandu adalah putranya, Ye Yunfei. Ketika Ye Tianpeng mengetahui bahwa putranya terluka, dia segera bergegas, tetapi dia mendengar bahwa orang tua Ye membuat keputusan seperti itu. Patriark, arteri bela diri internal Ye Yunfei ditutup dan tidak dapat berlatih seni bela diri. Bagaimana dia akan memimpin keluarga Ye kita untuk tumbuh dan berkembang di masa depan? Ye Lei adalah penjahat berbakat, dan dia adalah yang terkuat dari generasi muda keluarga Ye kita. Ada harapan semua orang bahwa Ye Lei akan menjadi putra pangeran. Ye Yunfei berkali-kali menyebabkan masalah di luar, yang merusak reputasi keluarga Ye, dan dia tidak lagi memiliki hak untuk tinggal di keluarga Ye. Petik 2. Ye Chaoxian berkata dengan dingin. Saya setuju dengan keputusan Dewan Presbiterian. Saya juga setuju. Di aula, semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Haha, saat itu, putra saya Ye Yunfei berhasil membuka denyut nadi pada usia 7 tahun, melangkah ke latihan tubuh tingkat ketiga pada usia 10 tahun, dan melangkah ke latihan tubuh tingkat 8 pada usia 15 tahun, sebagai jenius paling jahat dalam sejarah kota Yuanyu, dan bahkan menarik perhatian keluarga kekaisaran. Itu telah membawa reputasi dan manfaat tanpa akhir bagi keluarga Ye kami. Keluarga Ye kami juga memanfaatkan kesempatan ini dan berkembang menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yuanyu dalam satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa putra saya banyak berkontribusi pada kesuksesan keluarga Ye hari ini. Tanpa diduga, sebulan yang lalu, arteri bela diri di tubuh anak saya tiba-tiba tertutup, dan dia tidak bisa berlatih seni bela diri, jadi kalian semua akan membuat masalah seperti ini, menggertaknya, dan menolaknya. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Tianpeng tertawa terbahak-bahak, dengan kesedihan dalam tawanya. Semua orang terdiam untuk sementara waktu. Karena, apa yang dikatakan Ye Tianpeng memang benar. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan. Di tandu, kelopak mata Ye Yunfei mulai berkedut sedikit. Kemudian, sepertinya aku terlahir kembali. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling, matanya penuh keterkejutan. Ye Yunfei, kaisar termuda yang pernah ada. Setelah berlatih seni bela diri selama 1000 tahun, dia mendaki ke puncak tertinggi di alam semesta dan langit berbintang, dan dunia dengan hormat memanggil Ye Tiandi. Dia juga satu-satunya kaisar surgawi yang dapat mengantarkan kesengsaraan Tuhan. Namun, ketika Ye Yunfei melewati masa kesusahan, dia tiba-tiba diserang oleh 3 kaisar surgawi lainnya di dunia. Apa yang Ye Yunfei tidak duga adalah dia terlahir kembali ke masa mudanya. Tian Luo, Jin Wu, Yu Yue, kalian semua melakukan serangan diam-diam saat aku menyeberang ke bencana dewa. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Ketika saya kembali ke posisi kaisar surga, saatnya untuk menyelesaikan akun dengan Anda. Petik 2. Mata Ye Yunfei dingin dan penuh niat membunuh. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memeriksa tubuhnya. Benar saja, itu adalah Chaos Divine Vein. Ye Yunfei mengangguk diam-diam. Ternyata Ye Yunfei lahir dengan salah satu arteri bela diri terbaik di dunia, Chaos Divine Vein. Salah satu karakteristik dari Chaos Divine Veins adalah sangat sulit untuk membukanya. Diperlukan untuk melatih beberapa keterampilan tingkat tinggi,
sehingga memungkinkan untuk merasakan 8 meridian dalam tubuh dan berhasil membuka meridian. Jika Anda berlatih beberapa latihan biasa, bahkan jika Anda berhasil membuka meridian untuk sementara waktu, pada akhirnya, karena tidak cocok dengan meridian ilahi di tubuh Anda, 8 meridian akan ditutup dan diblokir lagi, dan kultivasi Anda akan menjadi hilang. Ini juga alasan mengapa, setelah Ye Yunfei berhasil membuka denyut nadi, denyut bela diri di tubuhnya tiba-tiba menutup. Untungnya, dalam kehidupan saya sebelumnya, guru mengalami banyak kesulitan dan menemukan salah satu latihan paling maju di dunia, Sutra 9 Matahari, yang memungkinkan saya untuk berhasil membuka denyut nadi saya. Dalam kelahiran kembali seumur hidup ini, kebangkitan saya masih bergantung pada Sutra 9 Yang. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri, dan kemudian mulai mengedarkan meridian 9 yang di tubuhnya. Ledakan. Segera, jauh di dalam tubuh Ye Yunfei, ada 8 meridian yang terlihat samar-samar, yang secara bertahap menjadi jelas dari kabur, dan perlahan-lahan naik. Pembukaan pulsa berhasil. Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam. 8 saluran dalam tubuh muncul, yang disebut Kaimai. Langkah pertama dalam budidaya prajurit di dunia adalah membuka pembuluh darah. Pada saat yang sama pembukaan pulsa berhasil. KKK. 3 suara tidak jelas keluar dari tubuh Ye Yunfei, mirip dengan suara kulit telur pecah. Meridian 9 Matahari benar-benar luar biasa. Tepat setelah meridian berhasil dibuka, ia menembus ke pelatihan tubuh tingkat ketiga. Ye Yunfei sangat puas, mendengus. Patriark, saya harap Anda mengutamakan kepentingan keluarga. Keputusan gereja presbiterian kita tidak akan diubah. Petik 2. Pada saat ini, di aula, Ye Chaoxian mendengus dingin. Menurut aturan keluarga Ye, para tetua memiliki status tertinggi, dan kepala tetua tidak berhak mencampuri keputusan yang dibuat oleh para tetua. Hai baik, wajah Ye Tianpeng pucat, matanya penuh rasa sakit, dan dia terlihat sedikit putus asa. Sebulan yang lalu, 8 meridian di tubuh Ye Yunfei tiba-tiba menghilang, dan kultivasinya benar-benar hilang, tidak mungkin dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi klan 3 hari kemudian. Ye Yunfei bisa merasakan kesedihan, keengganan, dan kemarahan ayahnya. Ayah, jangan khawatir, jika aku tidak mau pergi, aku tidak akan bisa mengusirku dari rumah Ye hanya dengan mengandalkan sampah-sampah ini. Ye Yunfei tiba-tiba berdiri perlahan dan berkata dengan ringan. Segera, semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Feier, kamu sudah bangun. Lukamu. Ye Tianpeng sangat gembira. Saya baik-baik saja. Ye Yunfei tersenyum pada ayahnya. Ye Yunfei, kamu adalah sampah yang bahkan tidak memiliki seni bela diri. Beraninya kamu menyebut orang lain sampah. Kakak laki-laki saya adalah kandidat terbaik untuk putra keluarga Ye. Saya menyarankan Anda. Keluarlah dari keluarga Ye secepat mungkin. Petik 2. Seorang anak laki-laki dengan mata sipit tiba-tiba melompat keluar, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan mengutuk. Anak laki-laki ini adalah Ye Qiang, adik laki-laki Ye Lei. Mengesankan, memanggil. Dengan kilasan sosok Ye Yunfei, dia datang ke tubuh Ye Qiang dalam sekejap, dan menarik telapak tangannya. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Ye Qiang tidak bisa bereaksi sama sekali. Tepuk tangan, ada suara renyah. Ye Yunfei telah menamparkan wajah Ye Qiang lebih dari selusin kali. Kemudian, Ye Yunfei mundur ke sisi Ye Tianpeng. Dengan kondisi kekuatan spiritualku saat ini, agak enggan untuk melakukan langkah ilahi Ling Feng. Ye Yunfei tersenyum kecut di dalam hatinya. Namun, Ling Feng Shenbu adalah teknik gerakan yang sangat pintar, yang cukup untuk menghadapi Ye Qiang. Saat ini, wajah Ye Qiang membengkak tinggi, seperti kepala babi. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Anda tahu, Ye Qiang memiliki kekuatan latihan tubuh tingkat kelima. Ditampar lebih dari 10 kali oleh Ye Yunfei. Bagaimana bisa? Mengaum. Sialan, Ye Yunfei, kamu sampah. Kamu benar-benar memanfaatkan kelalaianku untuk melakukan serangan diam-diam. Petik 2. Ye Qiang menutupi wajahnya, geram. Bagus. Ternyata itu adalah serangan diam-diam. Di aula, semua orang menghela nafas lega. Mereka memperlakukan Ye Yunfei seperti ini. Jika Ye Yunfei tiba-tiba pulih, itu akan menjadi hal terakhir yang ingin mereka lihat. Tampaknya meski sampah ini tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, kemampuan bertarungnya masih sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari seorang penjahat muda yang terkenal untuk sementara waktu. Petik 2. Banyak orang berpikir diam-diam. Kamu Yunfei?
kamu sampah, beraninya kamu memukul anakku. Seorang pria parubaya dengan wajah agak mirip dengan Ye Tianpeng berdiri dan meraung dengan marah. Ledakan, paksaan kekuatan spiritual yang kuat menghancurkan Ye Yunfei. Pria parubaya ini bernama Ye Zhongnian, dan dia adalah paman kedua Ye Yunfei. Saat itu, ketika dia bersaing dengan Ye Tianpeng untuk posisi patriark, mereka telah lama saling bertentangan, dan saudara-saudara berselisih. Ye Zhongnian, coba sendiri. Ye Tianpeng sangat ingin melindungi putranya, melangkah maju, dan melepaskan kekuatan spiritual untuk bertarung. Ye Yunfei, beraninya kamu melakukan kejahatan di depan umum dan memukuli sesama anggota klanmu. Ayo, tangkap Ye Yunfei dan tegakkan hukum keluarga. Petik 2. Ye Chaoxian juga bereaksi dan berteriak keras. Siapa yang berani menyentuhku? Ye Tianpeng berkata dengan marah. Ayah, jangan khawatir. Ye Yunfei maju beberapa langkah. Maaf, apakah saya masih putra tertua dari keluarga Ye? Ye Yunfei menatap langsung ke arah Ye Chaoxian dan bertanya dengan dingin. Tentu saja, Ye Chaoxian tertegun sejenak, dan tidak punya pilihan selain menjawab. Sebagai putra tertua dari keluarga Ye, Ye Qiang menunjuk saya di depan umum dan menghina saya, putra tertua dari keluarga Ye, apa yang harus dia lakukan? Sepertinya saya ingat bahwa keluarga Ye memiliki aturan keluarga bahwa jika orang dari generasi yang sama berani menghina pangeran, mereka harus menamparkan mulut mereka. Jadi, jika saya menamparnya beberapa kali, apa kejahatan saya? Anda, seekor anjing tua, tidak hanya tidak menjaga keagungan putra tertua keluarga Ye, tetapi juga melindungi Ye Qiang dan ingin menghukum saya, apakah itu benar atau salah? Petik 2. Ye Yunfei menatap Ye Chaoxian dengan mata tajam, dan bertanya kata demi kata. Anda, Ye Chaoxian sangat ditanya sehingga dia tidak punya jawaban, dan wajahnya bergetar karena marah. Sebab, aturan keluarga-keluarga Ye memang memiliki peraturan, status anak laki-laki dihormati, dan klan harus menjaga martabat anak laki-laki, dan tidak boleh menghinanya dengan enteng. Di aula, orang lain diam. Bahkan Ye Zhongnian dan Ye Qiang hanya bisa menahannya. Fair, kata yang bagus. Sebagai putra dunia, jika Ye Qiang berani memarahimu, dia harus menamparmu. Petik 2. Ye Tianpeng tertawa, merasa sedikit lebih santai. Ye Yunfei, jangan berpuas diri. Dalam kompetisi klan setelah 3 hari, jika kamu gagal memenangkan tempat pertama, kamu tidak akan lagi menjadi anak tertua dari keluarga Ye, dan kamu akan diasingkan selamanya. Ye Zhongnian menatap Ye Yunfei dengan mata kesal, dan berkata sambil mencibir. Kamu tidak punya kesempatan untuk melihat ini. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Saat ini, Nona Sijia, si Xiaodi ada di sini. Seorang pelayan masuk ke aula dan melaporkan. Si Xiaodi ada di sini. Segera, suasana di aula menjadi sedikit aneh. Mata main-main menatap Ye Yunfei. Karena, si Xiaodi adalah tunangan Ye Yunfei. Ayah, saya mendengar bahwa si Xiaodi bermaksud untuk membatalkan pertunangan. Ye Qiang merendahkan suaranya dan berkata kepada Ye Zhongnian. Namun nyatanya, suaranya terdengar sangat jelas oleh semua orang di aula. Akibatnya, semua orang memiliki rasa ejekan yang kuat di wajah mereka. Bab 2. 9 Matahari. Ada 4 keluarga besar di kota Yuanyu, yaitu keluarga Ye, keluarga Qin, keluarga Xi, dan keluarga Lu. Si Xiaodi adalah putri dari kepala keluarga Xi. Setahun yang lalu, kepala keluarga Xi mengambil inisiatif untuk menikahi keluarga Ye dan membuat Ye Yunfei dan si Xiaodi bertunangan. Dengan demikian, si Xiaodi menjadi tunangan Ye Yunfei. Si Xiaodi, apakah kamu akhirnya di sini? Tatapan Ye Yunfei menjadi dingin. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, si Xiaodi datang ke rumah Ye kali ini untuk membatalkan pertunangan. Sejak arteri bela diri di tubuh Ye Yunfei menghilang dan dia tidak dapat berlatih seni bela diri, si Xiaodi dan Qin An, tuan muda dari keluarga Qin, diam-diam terhubung. Anggota senior keluarga Xi berharap si Xiaodi akan menikah dengan Qin An, jadi mereka mendesak si Xiaodi untuk maju dan membatalkan pertunangan. Kali ini, rumor pensiun dari pertunangan menyebar, membuat Ye Yunfei menjadi bahan tertawaan seluruh kota Yuanyu, dan reputasinya semakin anjlok. Gereja Presbiterian keluarga Ye tidak bisa lagi mentolerir Ye Yunfei. Setelah kompetisi klan berakhir, Ye Yunfei dihapuskan sebagai putra tertua dan diasingkan ke kota terpencil. Kemudian, 3 keluarga besar lainnya di kota Yuanyu, keluarga Qin, keluarga Xi,
dan keluarga Lu, bergabung untuk menekan keluarga Ye dan akhirnya memusnahkan keluarga Ye. Ye Tianpeng, kepala keluarga Ye, berjuang keras dan mati. Qin An dan Xi Xiaodi bahkan memimpin orang untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei, hampir membunuhnya. Untungnya, pada saat kritis, Zisheng Zhenjun, yang kebetulan melewati Yunyu, secara tidak sengaja menyelamatkan Ye Yunfei, dan membawa Ye Yunfei pergi dari Profound Sky Continent. Sejak saat itu, Ye Yunfei beribadah di bawah Zisheng Zhenjun, berlatih keras, dan menjadi generasi kaisar. Feier, kembali ke kamarmu dan istirahat dulu. Ye Tianpeng menatap putranya dan berkata, dia takut Ye Yunfei tidak akan mampu menanggungnya. Ayah, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Yunfei tersenyum ringan. Xi Xiaodi, dalam kehidupanku sebelumnya, aku akan membalas penghinaan yang kau berikan padaku 2 kali lipat. Ye Yunfei mencibir di dalam hatinya. Kemudian, seorang wanita berbaju merah muda berjalan ke aula dengan beberapa pelayan. Wanita ini memiliki fitur wajah yang sangat indah, kecantikan wajah yang standar, dan sosok yang proporsional, yang pas, secara objektif, dia cantik. Itu adalah Xi Xiaodi. Setelah memasuki aula, Xi Xiaodi melihat sekilas Ye Yunfei, dan mau tak mau menunjukkan ekspresi jijik. Di masa lalu, Ye Yunfei telah membawa reputasinya yang luar biasa, dan dia bangga padanya, tapi sekarang, dia hanya ingin segera menyingkirkan orang yang tidak berguna ini. Dia merasa bahwa hidupnya tidak boleh disia-siakan. Anggota keluarga Ye lainnya semuanya dalam mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tahu untuk apa Xi Xiaodi ada di sini. Nona Xi, jika kamu mencari Feier, silakan kembali. Feier terluka dan perlu istirahat. Ye Tianpeng berbicara lebih dulu. Dia tidak ingin anaknya dipermalukan di depan umum. Tidak, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan hari ini, dan saya harus menjelaskannya kepada Ye Yunfei. Xi Xiaodi menoleh ke Ye Yunfei. Ye Yunfei, dengar, naga tidak pernah hidup dengan ular sejak zaman kuno. Anda adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa berlatih seni bela diri, dan Anda tidak layak memakai sepatu saya. Di masa depan, kita ditakdirkan untuk tidak berada di dunia yang sama. Xi Xiaodi mencibir. Xi Xiaodi, kamu terlalu jauh. Ye Tianpeng sangat marah hingga telapak tangannya gemetar. Hanya saja Xi Xiaodi adalah wanita tertua dari keluarga Xi. Jika Ye Tianpeng mempersulitnya, dia akan menindas yang kecil dengan yang besar, jadi dia hanya bisa menahannya. Dan Ye Chaoxian, Ye Zhongnian, Ye Qiang, dan yang lainnya semuanya menunjukkan senyum lucu. Nona Xi terlalu masuk akal. Ye Qiang membuat lebih banyak sarkasme. Kamu Yunfei, aku di sini kali ini. Xi Xiaodi ingin terus berbicara. Xi Xiaodi, kamu jalan nakal, tolong tutup mulut. Tidak ada ruang bagi Anda untuk berbicara di sini. Ye Yunfei tiba-tiba berbicara. Ye Yunfei, apakah kamu memanggilku tidak patuh? Xi Xiaodi terkejut. Xi Xiaodi, kamu memiliki kontrak pernikahan denganku, tetapi kamu telah berhubungan dengan Qin An dan merusak wanita. Wajah apa yang Anda miliki? Melangkah ke pintu keluarga Ye saya dan menodai reputasi keluarga Ye saya. Ye Yunfei mencibir. Bagaimana dia tahu? Reaksi pertama Xi Xiaodi adalah syok. Dia dan Qin An benar-benar jatuh cinta secara diam-diam. Kemudian, Ye Yunfei, beraninya kamu memfitnahku. Saya kembali dan memberitahu ayah saya, Anda menunggu untuk menanggung kemarahan keluarga si kami. Xi Xiaodi sangat marah. Dia tidak bisa mengakuinya. Ye Yunfei, tidak ada bukti. Sebaiknya kamu tidak memfitnah Nona Xi dengan santai. Saat keluarga Xi menyelidiki, keluarga Ye kami tidak akan melindungimu. Ye Chaoxian berkata dengan dingin, memanggil. Tiba-tiba, sosok Ye Yunfei melintas, dan dia begitu cepat sehingga dia mengulurkan tangan dan menarik liontin dari leher Xi Xiaodi. Xi Xiaodi, liontin ini terukir dengan kata Qin An, yang merupakan bukti perselingkuhanmu dengan Qin An. Ye Chaoxian, anjing tua, lebarkan mata anjingmu, perhatikan baik-baik. Kata Ye Yunfei. Segera, mata semua orang beralih ke liontin di tangan Ye Yunfei. Di liontin itu, terukir 2 karakter kecil setipis rambut, Qin An. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, tidak ada yang akan menyadarinya. Dan alasan mengapa Ye Yunfei tahu, itu karena, di kehidupan sebelumnya, ketika Xi Xiaodi dan Qin An mengejar dan membunuh Ye Yunfei,
mereka mengeluarkan liontin ini dan menunjukkannya kepada Ye Yunfei. Ekspresi si Xiaodi berubah drastis. Semua orang di aula tiba-tiba menyadari bahwa si Xiaodi dan Qin An benar-benar berselingkuh. Si Xiaodi, dengarkan baik-baik. Anda bertingkah buruk dan berselingkuh dengan Qin An, yang sangat merusak gaya keluarga ya saya. Kamu pelacur, kamu tidak layak untukku, jadi aku ingin menceraikanmu. Ini surat cerainya. Saat Ye Yunfei berbicara, dia merobek sudut bajunya, menggigit jarinya dengan mulutnya, darah keluar, dan dengan cepat menulis garis darah di sudut baju itu. Karena si Xiaodi tidak mematuhi moral wanita dan berselingkuh dengan orang lain, maka surat cerai ini dikeluarkan. Setelah selesai menulis, Ye Yunfei mengangkat tangannya, dan sudut pakaian itu, tanpa bias, kebetulan terlempar ke wajah si Xiaodi, menutupi seluruh wajahnya. Apa? Ye Yunfei menceraikan si Xiaodi. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Bahkan Ye Tianpeng tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yunfei akan melakukan tindakan seperti itu. Saya dipecat di depan umum. Untuk sesaat, si Xiaodi juga tercengang, tidak bisa bereaksi. Dia datang untuk secara sukarela menarik pertunangan. Tanpa diduga, Ye Yunfei benar-benar menulis surat cerai dan menceraikannya. Pensiun secara sukarela dari pertunangan dan bercerai adalah dua situasi yang sangat berbeda. Dapat dibayangkan bahwa setelah masalah ini keluar, dia, si Xiaodi, mungkin akan menjadi bahan tertawaan di kota Yuanyu. Mulai sekarang, kamu dan aku akan membuat terobosan, dan kuharap kamu akan berhenti melecehkanku. Baiklah, sekarang, keluar dari rumah Ye. Ada sedikit rasa jijik di mata Ye Yunfei, dan nadanya sangat dingin. Kamu Yunfei, si Xiaodi berteriak, kemarahan yang besar dan rasa malu yang tak terlukiskan. Mengubah wajahnya dengan sangat buruk. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Si, dia selalu tinggi di atasnya, seperti bintang yang menahan bulan, dia tidak pernah semarah ini. Kamu Yunfei, kamu sampah. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Saya bunuh kamu. Mata si Xiaodi penuh dengan kebencian, dan dia menghunus pedang tajam dengan cahaya dingin, mengarah ke jantung Ye Yunfei, dan menusuknya dengan ganas. Dia memiliki kekuatan pelatihan tubuh tingkat ke-6, pedang ini, menyerang dengan amarah, kekuatan spiritual melonjak, dan semburan energi pedang yang tajam beriak. Kecelakaan ini datang terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka si Xiaodi berani membunuh di depan umum. Oleh karena itu, bahkan Ye Tianpeng tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, dan matanya berkaca-kaca. Sangat bagus. Bunuh sampah ini. Ye Qiang, Ye Zhongnian, Ye Chaoxian dan yang lainnya mengharapkan kematian dini Ye Yunfei, dan mereka semua bertepuk tangan dalam hati. Melihat itu, pedang tajam di tangan si Xiaodi hendak menembus jantung Ye Yunfei, memanggil. Sosok Ye Yunfei melintas, menghindari pedang tajam tepat. Kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, secepat kilat dan sangat akurat, dan meraih leher si Xiaodi. Dengan satu pukulan, seperti elang menangkap anak ayam, si Xiaodi terangkat ke udara. Bab 3, 9 Matahari. Go.ku. Pedang panjang di tangan si Xiaodi jatuh dengan lemah, dia hanya merasa sangat sulit untuk bernafas, seolah dia akan mati. Sebagai kaisar surga, pengalaman seni bela diri dan keterampilan bertarung Ye Yunfei sangat brilian. Terlebih lagi, tingkat setiap jenis seni bela diri dan seni bela diri yang telah dipraktikkan Ye Yunfei jauh melampaui semua seni bela diri dan seni bela diri di Profound Sky Continent. Untuk menghadapi si Xiaodi, sangat mudah. Adegan ini mengejutkan semua orang di dekatnya. Bagaimana bisa, si Xiaodi adalah pelatihan tubuh tingkat ke-6. Di depan Ye Yunfei, tidak ada cara untuk melawan. Mungkinkah, pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di benak semua orang. Kekuatan pelatihan tubuh tingkat ke-6 jauh dari kekuatan pelatihan tubuh tingkat ke-5 Ye Qiang. Sangat tidak mungkin bagi seseorang dengan arteri bela diri yang tersumbat untuk mengalahkan pelatihan tubuh tingkat ke-6. Kecuali arteri bela diri Ye Yunfei dipulihkan. Ye Tianpeng sangat bersemangat hingga tangannya sedikit gemetar. Ye Yunfei, lepaskan nona mudaku. Para pelayan keluarga Si yang mengikuti si Xiaodi menjadi pucat ketakutan dan ingin bergegas maju untuk menyelamatkannya. Siapapun yang berani melangkah maju, aku akan mematahkan lehernya. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Para pelayan itu sangat ketakutan sehingga mereka segera berhenti. Gila. Akhirnya, si Xiaodi takut,
dan mata memohon muncul di matanya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa bernapas, bahwa dia akan mati. Seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, tangan dan kakinya lemah, dan perasaan mengerikan akan kematian yang akan datang menguasai hatinya. Ye Yunfei, cepat dan lepaskan keluarga Nona Si. Ye Chaoxian berseru kaget. Feier, lupakan saja, jika terus seperti ini, orang akan mati. Ye Tianpeng juga membujuk. Jika si Xiaodi meninggal di keluarga Ye, saya khawatir keluarga Si akan segera berperang dengan keluarga Ye. Ye Tianpeng secara alami tidak ingin melihat hasil seperti ini. Bagus. Ye Yunfei mengangguk, dan dengan santai melempar si Xiaodi ke tanah. Si Xiaodi terbaring tak berdaya di tanah, terengah-engah, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Hari ini, biarkan aku menyelamatkan nyawa anjingmu terlebih dahulu. Ye Yunfei membungkuk sedikit, menatap si Xiaodi dengan mata acuh tak acuh dan berbahaya, dan mengucapkan kata demi kata. Ye Yunfei tidak akan langsung membunuh si Xiaodi, tetapi ingin dia menikmati rasa sakit dari kehancuran keluarga dan kematian secara perlahan. Karena, inilah rasa sakit yang dialami Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, si Xiaodi menyadari bahwa dia tampaknya menghadapi monster yang sangat berbahaya. Pelayan keluarga Si itu bergegas maju, membawa si Xiaodi, dan buru-buru meninggalkan rumah Ye. Si Xiaodi datang dan pergi dengan cepat. Di aula, ada keheningan yang mematikan. Semua orang menatap Ye Yunfei. Feier, tingkat kultivasimu? Ye Tianpeng bertanya dengan suara bergetar. Ayah, mulai sekarang, saya bisa berlatih seni bela diri lagi. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya, dan gelombang kekuatan spiritual terombang-ambing dari telapak tangannya. 3 lipatan. Di aula, mata semua orang terpaku. Meskipun mereka tahu kebenaran di dalam hati mereka, mereka pasti terkejut dengan konfirmasi langsung Ye Yunfei. Bagus. Haha, setelah melihatnya, siapa yang berani mengatakan bahwa putraku, Ye Tianpeng, sia-sia? Petik 2. Ye Tianpeng sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia tertawa terbahak-bahak, ekstasinya tak terkatakan. Brengsek, Ye Zhongnian dan yang lainnya semuanya memiliki wajah yang sangat jelek mendengus. Tiba-tiba, Ye Chaoxian mendengus dingin dan berkata, ada desas-desus bahwa ada metode rahasia tertentu di daratan, selama harga yang cukup dibayar, arteri bela diri yang dihapus dapat diperbaiki. Ye Tianpeng, metode yang bagus, tanpa diduga, Anda menemukan teknik rahasia semacam ini. Ye Chaoxian berpikir bahwa pemulihan Ye Yunfei adalah karena hubungan Ye Tianpeng. Meskipun teknik rahasianya jarang, sebagai kepala keluarga Ye Tianpeng bisa mendapatkan teknik rahasia semacam ini dari beberapa saluran rahasia. Lagi pula, selain ini, tidak ada cara lain. Ada penjelasan lain yang masuk akal. Sambil mencibir, Ye Chaoxian berkata, hanya saja, bahkan jika urat bela diri yang dihapus diperbaiki lagi, itu tidak akan sebaik sebelumnya. Ye Yunfei dulu berada di pelatihan tubuh tingkat ke-8, tapi sekarang, dia hanya berada di pelatihan tubuh tingkat ketiga, itu harus dipengaruhi oleh metode rahasia semacam ini, dan fondasinya telah rusak. Bagus, Ye Zhongnian, Ye Qiang, dan anggota klan lain yang merupakan musuh Ye Yunfei dan putranya semuanya disegarkan. Ye Yunfei, bahkan jika kamu bisa berlatih seni bela diri lagi, terus kenapa? Adikku sudah berada di level ke-8 pelatihan tubuh. Selain itu, kesempatan untuk menembus pelatihan tubuh tingkat ke-9 telah tersentuh. Dan sekarang, Anda hanya berada di pelatihan tubuh tingkat ketiga, dan Anda tidak tahu kapan Anda akan memiliki kesempatan untuk menembus pelatihan tubuh tingkat ke-9. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa mengejar kakakku. Adikku adalah kandidat terbaik untuk putra keluarga Ye. Ye Qiang mencibir dan berkata dengan keras. Apa, Tuan Ye Lei telah menyentuh kesempatan untuk menembus pelatihan tubuh tingkat ke-9. Tuan Ye Lei terlalu jahat. Begitu dia menembus pelatihan tubuh tingkat 9, maka, di antara generasi muda di kota Yuanyu, Tuan Ye Lei pasti akan berada di peringkat 3 teratas. Anggota keluarga Ye di sekitarnya semuanya berseru setelah mendengar kata-kata Ye Qiang. Haha, Ye Zhongnian tidak bisa menahan tawa penuh kemenangan. Frustrasi dan keengganan yang dibawa kepadanya oleh tampilan kekuatan spiritual Ye Yunfei yang tiba-tiba tadi telah tersapu bersih. Ye Qiang, kamu benar, Ye Lei adalah kandidat terbaik untuk pewaris keluarga Ye kita.
Ye Chaoxian juga mengangguk dan berkata, mendengus. Ye Tianpeng, putramu membuat keributan. Keluarga si pasti sangat marah, dan konsekuensinya akan serius. Terserah kamu. Kemudian, Ye Chaoxian memelototi Ye Yunfei, mengibaskan lengan bajunya, dan meninggalkan aula. Lagi pula, Ye Tianpeng masih kepala keluarga dan Ye Yunfei masih anak tertua, jadi dia tidak bisa membantu Ye Tianpeng dan ayahnya untuk saat ini. Kemudian, Ye Zhongnian membawa Ye Qiang pergi. Anggota keluarga Ye lainnya pergi satu demi satu. Ayah, aku akan mengunjungi Akademi Bulan Purnama. Ye Yunfei tiba-tiba berkata kepada Ye Tianpeng. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei tahu bahwa dia harus bergegas ke Akademi Yuanyu sekarang. Jika tidak, Zhou Mu, satu-satunya temannya di Akademi Yuanyu, akan dihapuskan oleh Qin Feng karena dia. Dalam kelahiran kembali seumur hidup ini, Ye Yunfei tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Ye Yunfei bersumpah bahwa dalam hidup ini, dia harus melindungi semua orang yang dia sayangi. Feier, apakah kamu masih pergi ke Akademi Bulan Purnama? Ye Tianpeng terkejut. Ye Yunfei terluka hari ini dan dibawa kembali ke rumah Ye dengan tandu pelakunya adalah Qin Feng, anak dari keluarga Qin. Dan lokasinya adalah Akademi Bulan Purnama. Ayah, jangan khawatir. Saya punya skor sendiri. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menggertak putramu. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum pada ayahnya, terlihat sangat percaya diri. Kemudian, Ye Yunfei melangkah keluar dari Ye Mansion dan menuju Akademi Yuanyu. Feier berbeda dari sebelumnya. Ye Tianpeng menatap kosong ke punggung putranya, merasa sedikit aneh. Oke, Feier, ayah percaya padamu. Ye Tianpeng berkata pada dirinya sendiri. Baru saja, Ye Yunfei memukul Ye Qiang dengan telapak tangannya dan langsung menaklukkan si Xiaodi, yang membuat Ye Tianpeng merasa lega. Akademi Yuanyu, terletak di sebelah timur kota Yuanyu, adalah sekolah seni bela diri dasar. Dikatakan bahwa setengah dari ahli di kota Yuanyu berasal dari Akademi Yuanyu. Oleh karena itu, Akademi Bulan Purnama adalah tempat suci untuk seni bela diri yang dirindukan oleh para pemuda di kota Bulan Purnama. Bahkan keluarga besar di kota Yuanyu akan memilih untuk menyekolahkan anak mereka ke Akademi Yuanyu untuk studi lebih lanjut. Segera, Ye Yunfei datang ke Akademi Yuanyu. Lihat, sampah Ye Yunfei itu ada di sini lagi. Aneh, bukankah dia terluka oleh Qin Feng hari ini dan dibawa kembali dengan tandu? Mengapa terlihat seperti naga dan harimau, dan tidak terjadi apa-apa? Begitu Ye Yunfei masuk ke Akademi Yuanyu, dia langsung menarik perhatian. Kamu Yunfei, kamu baik-baik saja. Tiba-tiba, seorang gadis dengan mata cerah dan gigi putih, seperti teratai yang muncul dari air, menghentikan Ye Yunfei. Gadis ini, bernama Su Qingluo, adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Akademi Bulan Purnama, sosok dari kelas bunga istana. Dia adalah dewi di hati semua siswa laki-laki di seluruh Akademi Bulan Purnama. Pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Bab 4, 9 Matahari. Qingluo, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Ye Yunfei menatap gadis di depannya, hatinya terasa hangat. Sejak saya menjadi orang cacat yang tidak bisa berlatih seni bela diri, semua siswa perempuan di seluruh Akademi Yuanyu menghindari diri mereka sendiri seperti wabah. Hanya Su Qingluo yang berinisiatif untuk peduli dan meminta kesehatan mereka. Dan sering mendorong Ye Yunfei untuk ceria. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei selalu menganggap Su Qingluo sebagai teman yang lebih baik. Baru kemudian, ketika Qin An dan si Xiaodi mengejar dan membunuh Ye Yunfei, Su Qingluo tiba-tiba muncul dan memblokir pedang Ye Yunfei. Apakah Ye Yunfei tahu bahwa Su Qingluo benar-benar menyukainya? Kamu Yunfei, ini, ambil catatan kelas yang aku rekam hari ini, ambil kembali dan tinjau dengan cermat. Su Qingluo memberi Ye Yunfei sepotong tiang hijau zamrud. Spar ini, yang disebut spar rekaman, dapat merekam suara. Qingluo, terima kasih banyak. Ye Yunfei menatap langsung ke mata indah Su Qingluo dan berkata dengan rasa terima kasih. Bukan apa-apa, semua siswa harus ada rapat, begini seharusnya, ada yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Ditatap oleh Ye Yunfei, wajah halus dan lembut Su Qingluo memerah, dan dia sedikit bingung, jadi dia buru-buru pergi dengan alasan. Oh, apakah ini memang seharusnya? Meskipun saya masih tidak tahu mengapa Anda begitu baik kepada saya menerima bantuan ini. Selama sisa hidupku,
aku akan membuatmu aman dan bahagia selamanya. Ye Yunfei menatap punggung ramping Su Qingluo, langkah kaki yang sedikit bingung, diam-diam pikiran. Aku benar-benar tidak tahu, keberuntungan macam apa yang dimiliki sampah ini. Su Qingluo sangat baik padanya. Lingkungan sudah penuh dengan siswa yang menyaksikan kehebohan, masing-masing iri dan cemburu. Sampah, beri aku spar rekaman. Tiba-tiba, seorang siswa jangkung berhenti di depan Ye Yunfei dan berteriak keras. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Wu Fan akan menggertak Ye Yunfei lagi. Para siswa yang akan pergi berhenti satu demi satu dan melihat ke atas dengan mata main-main. Seperti yang kita semua tahu, Wu Fan adalah salah satu pelamar Su Qingluo. Sayang sekali Su Qingluo tidak pernah menatap matanya. Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Wu Fan dengan mata tenang. Dalam ketenangan, itu memberi orang perasaan yang agak berbahaya. Omong kosong ini, sepertinya sedikit berbeda hari ini. Wu Fan tidak bisa menahan keterkejutannya. Setelah Ye Yunfei menjadi cacat yang tidak bisa berlatih seni bela diri, dia sering menindas Ye Yunfei. Setiap kali, apa yang dia lihat di tatapan Ye Yunfei adalah ketidakberdayaan dan kemarahan. Hari ini, apa yang dilihatnya adalah ketenangan yang menakutkan. Sampah, berikan aku kristal rekaman segera. Hal-hal dari Qingluo bukanlah sesuatu yang bisa kamu, sampah, miliki. Di samping itu, saya telah memperingatkan Anda berkali-kali untuk tidak berhubungan dengan Su Qingluo, namun Anda berani mengabaikan peringatan saya. Sekarang, Anda memiliki dua opsi. Pertama, merangkak di antara kakiku, dan kemudian dipukuli olehku. Kedua, izinkan saya memukul Anda terlebih dahulu, lalu merangkak di antara kedua kaki saya. Wu Fan menunjukkan ekspresi mengejek, dan tubuh tinggi itu mendekati Ye Yunfei. Dia memiliki kekuatan latihan tubuh tingkat kedua, dan mudah untuk menangani pemborosan yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Sampah, sebenarnya, Tuan Muda Ye Qian dari keluarga Ye yang menyuruhku melakukan ini. Jadi, Anda bangun. Wu Fan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, menunjukkan senyum ganas, dan berbisik di telinga Ye Yunfei. Alasan mengapa Wu Fan menyusahkan Ye Yunfei berkali-kali sebenarnya adalah ide Ye Qian. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Tiba-tiba, tatapan Ye Yunfei menjadi dingin, dan nadanya sangat dingin. Aura pembunuh yang mengerikan dilepaskan, menyebabkan suhu ruang di sekitarnya turun seketika. Meskipun Ye Yunfei terlahir kembali, masih ada jejak kekuatan jiwa Kaisar Surga, yang bukan masalah kecil. Pada saat ini, Wu Fan merasa seolah sedang diawasi oleh monster berbahaya, dan dia mundur ketakutan. Sampah, kamu. Wu Fan menjadi marah karena malu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah kepalan, di pupilnya, membesar dengan cepat, dan mengenai wajahnya, ledakan. Wu Fan benar-benar ingin menghindar, tetapi kecepatan kepalan itu terlalu cepat, dan mengenai hidungnya tanpa memihak. Ledakan, tubuh Wu Fan terbang dan jatuh ke tanah di kejauhan. Dia memiringkan kepalanya dan pingsan. Ye Yunfei berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari belakang, sepasang mata yang luar biasa menatap punggung Ye Yunfei dengan ngeri. Qin Feng, saatnya menyelesaikan akun kita. Ye Yunfei berjalan cepat menuju satu arah di akademi. Matanya dingin pada saat ini. Di Akademi Bulan Purnama, bagian jalan tertentu tempat orang datang dan pergi, ledakan. Suara teredam terdengar, dan sesosok tubuh terlempar ke belakang karena malu. Tubuhnya tergeletak di tanah, meninggalkan jejak yang panjang. Akhirnya, ia terbanting sejauh 6 atau 7 meter sebelum berhenti. Ini adalah anak laki-laki yang gagah, wajahnya berlumuran darah, dan pakaiannya sobek. Tulang benar-benar keras. Seorang anak laki-laki berbaju biru mengayunkan tinjunya dan menatap dengan mengejek pada anak laki-laki gemuk yang jatuh ke tanah. Daerah sekitarnya juga penuh dengan siswa yang menyaksikan kemeriahan tersebut. Qin Feng, di mana aku menyinggungmu? Mengapa aku memukul seseorang? Bocah gemuk yang tergeletak di tanah menyeka darah di wajahnya dengan tangannya, dan bertanya dengan marah. Pemuda gagah ini adalah Zhou Mu, seorang siswa Akademi Bulan Purnama. Setelah Ye Yunfei menjadi cacat yang tidak bisa berlatih seni bela diri, hanya Zhou Mu yang mau bergaul dengan Ye Yunfei dan menganggap Ye Yunfei sebagai teman. Dan anak laki-laki berpakaian biru yang memukul seseorang tidak lain adalah Qin Feng. Seorang anak inti dari keluarga Qin di kota Yuanyu. Sebelumnya,
dialah yang melukai Ye Yunfei, menyebabkan Ye Yunfei dibawa kembali ke rumah Ye dengan tandu. Menghinaku? Tidak? Apakah Anda punya nyali untuk menyinggung perasaan saya hanya karena Anda adalah sampah? Jika Anda ingin menyalahkan, saya menyalahkan Anda karena begitu dekat dengan bajingan Ye Yunfei itu, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Suara Qin Feng penuh dengan lelucon. Untuk menangani sampah semacam ini, kamu harus menghajarnya sampai mati. Berani bergaul dengan sampah seperti Ye Yunfei, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di belakang Qin Feng, ada 6 atau 7 remaja dengan ekspresi arogan. Para remaja ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga Qin. Qin Feng, kamu terlalu berlebihan. Zhou Mu meraung dengan marah. Sialan, berani berbicara kembali. Nah, saya ingin melihat seberapa keras tulang Anda. Qin Feng bergegas menuju Zhou Mu lagi, sosoknya ganas dan kuat. Qin Feng, kamu terlalu licik, aku akan bertarung denganmu. Dada Zhou Mu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia berteriak liar, dan dia menjadi gila, dan bergegas menuju Qin Feng dengan seluruh kekuatannya. Namun, itu tidak berhasil. Zhou Mu hanya dalam pelatihan tubuh tingkat pertama, dan Qin Feng adalah pelatihan tubuh tingkat keempat. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, ledakan. Zhou Mu ditinju oleh Qin Feng lagi dan terbang keluar, memuntahkan darah lagi dan lagi. Namun, tindakan perlawanan Zhou Mu juga benar-benar membuat marah Qin Feng. Kamu bajingan yang tidak sebaik babi atau anjing. Hari ini, aku akan menghapusmu, membuatmu seperti sampah seperti Ye Yunfei, yang tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri. Wajah Qin Feng berangsur-angsur menjadi suram dan dingin, memanggil. Qin Feng menginjak jari kakinya dan bergegas keluar seolah-olah pegas telah dipasang tinju kanannya membawa kekuatan spiritual yang kuat dan meledak ke arah dantian Zhou Mu. Sangat menyedihkan bagi Zhou Mu. Jika dia mengenai pukulan ini, dia pasti lumpuh. Jadi bagaimana jika dihapuskan? Qin Feng adalah anak inti dari keluarga Qin, bahkan jika dia memukuli seseorang sampai mati, itu akan sia-sia. Para siswa yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka berdiskusi dengan tenang. Zhou Mu melihat tinju Qin Feng memancarkan kekuatan spiritual yang kuat dan tahu bahwa dia tidak bisa mengelak apapun yang terjadi. Apakah aku akan dihapuskan? Ada ledakan keputusasaan di hati Zhou Mu. Dia tahu bahwa dengan identitas Qin Feng, bahkan jika dia benar-benar memukuli dirinya sendiri sampai mati, tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Saat berikutnya, ledakan. Suara teredam terdengar di depannya, dan gelombang tumbukan yang kuat membuat wajah Zhou Mu sedikit bergetar. Maaf saya terlambat. Kemudian, suara maaf terdengar di samping Zhou Mu. Pilo, Zhou Mu gemetar, menoleh dengan tergesa-gesa, dan melihat seorang pria muda yang agak kurus berdiri di sampingnya di beberapa titik, dengan senyum meyakinkan yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Novel 9 Matahari, Bab 5. Dalam kehidupan saya sebelumnya, meskipun saya tidak terlalu memperhatikan penempaan tubuh, tetapi karena penasaran, saya juga mengumpulkan banyak formula penempaan tubuh yang sangat baik. Yang mana yang harus saya latih? Ye Yunfei mengenang. Kehidupan sebelumnya dalam bukunya Main, metode pembentukan tubuh dikumpulkan. Seni tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi. Tiba-tiba, Ye Yunfei menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Metode penempaan tubuh ini termasuk metode pewarisan dari klan iblis sejati. Ini tidak hanya berkembang dengan cepat, tetapi juga sangat kuat. Lebih penting lagi, ini dapat dipraktikkan oleh prajurit yang lemah tanpa persyaratan masuk. Selanjutnya, saya akan berurusan dengan balas dendam keluarga Qin dan keluarga Xi. Metode penempaan tubuh cepat ini paling cocok untuk saya. Oke, itu dia. Ye Yunfei membuat keputusan. Membeli eliksir membutuhkan banyak kristal roh. Ini tidak sulit. Adapun inti dari garis keturunan makhluk hidup, saya tidak bisa membunuh orang. Sepertinya hanya ada satu pilihan, dan itu adalah hutan binatang surgawi tidak jauh dari kota bulan purnama. Di hutan binatang surgawi, ada sejumlah besar monster, dan esensi darah monster dan monster paling cocok untuk berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Petik 2. Ye Yunfei sudah memiliki rencana khusus dalam pikirannya. Pada saat yang sama, alam energi spiritualku terlalu rendah, jadi aku harus bergegas dan memperbaikinya. Petik 2. Di dalam ruangan, Ye Yunfei mulai berlatih Sutra 9 Yang. Kota bulan purnama, keluarga Xi. Di aula yang mewah dan luas. Bentak, seorang pria parubaya berjubah kuning,
dengan ekspresi marah di wajahnya, menghancurkan meja kopi rendah di sampingnya dengan telapak tangannya, mengubahnya menjadi debu yang berterbangan di langit. Meja teh rendah ini terbuat dari kayu besi hitam terkenal, yang jauh lebih keras daripada besi murni, namun dihancurkan oleh telapak tangan pria paruh baya ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan telapak tangan pria paruh baya ini. Ye Yunfei, sampah, berani menulis surat cerai di depan umum dan menceraikan putriku. Itu terlalu penuh kebencian. Wajah pria parubaya itu berkerut karena marah, dan dia sangat marah. Dia adalah kepala keluarga Si Tianyuan. Ayah, Ye Yunfei itu mempermalukanku dengan menghinaku di depan umum. Balas dendam ini harus dibalas. Petik 2. Si Xiaodi juga berdiri di aula, terisak sampai wajahnya menjadi pucat. Begitu sampai di rumah, dia segera menemukan Si Tianyuan dan menangis. Sampah itu, yang berani menghina keluarga si saya seperti ini, pasti akan mati. Namun, tujuan saya bukan hanya Ye Yunfei belaka. Tujuan saya adalah menghancurkan seluruh keluarga Ye dan mencaplok semua properti keluarga Ye. 4 klan tahun ini tanggal kontes tambang telah ditetapkan, 10 hari kemudian. Ini adalah kesempatan. Nanti, saya pribadi akan pergi ke keluarga Qin dan berbicara dengan kepala keluarga Qin secara detail. Kontes tambang 4 klan tahun ini, saya ingin keluarga Ye, vitalitas saya akan rusak parah, dan saya akan kehilangan anak dan cucu saya. Sudah waktunya langit kota Yuanyu berubah. Si Tianyuan berpikir sejenak, dan tatapan licik dan ganas muncul di matanya. Terutama sampah Ye Yunfei itu, aku ingin dia mati. Kalau tidak, akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Petik 2. Mengingat apa yang terjadi di Akademi Bulan Purnama hari ini, Si Xiaodi menggertakkan giginya dengan mata yang sangat kesal dan berkata, "Oke, Xiaodi, jangan terlalu memperhatikan sampah itu. Jangan khawatir, saya jamin, Ye Yunfei pasti akan mati. Jika Anda punya waktu, pergilah ke rumah Qin lebih sering dan temui Qin An untuk dihubungi. Saya baru saja menerima kabar bahwa pejabat senior keluarga Qin telah memastikan bahwa Qin An memiliki tubuh roh surgawi." Begitu berita ini dirilis, tahukah Anda berapa banyak gadis di kota Yuanyu, dan bahkan di seluruh kerajaan Qin besar, akan bermimpi untuk naik ke tempat tidurnya? Keluarga kekaisaran dan 4 sekte utama pasti akan mengirim orang ke sini untuk merekrut Qin An secara aktif. Singkatnya, Qin An pasti akan mengubah ikan mas menjadi naga dan terbang ke langit. Xiaodi, tugasmu adalah melakukan segala dayamu untuk memegang Qin An dengan kuat. Petik 2. Si Tianyuan berkata perlahan, Ayah, saudara Qin An, apakah benar-benar dipastikan bahwa dia memiliki tubuh roh surgawi?" Petik 2. Ketika si Xiaodi mendengarnya, dia gemetar karena kegirangan. Ada banyak prajurit di dunia yang disukai oleh langit dan bumi, dan terlahir dengan berbagai fisik khusus atau urat bela diri. Bagi para pejuang istimewa ini, sangat mudah untuk berkultivasi, menerobos dan meningkatkan seringkali sesederhana makan dan minum, dan pencapaian seni bela diri mereka di masa depan pasti tidak terbatas. Tubuh roh surgawi diakui sebagai tubuh roh khusus tingkat sangat tinggi. Itu benar sekali. Si Tianyuan mengangguk. Hebat, ini adalah suami mertuaku yang ideal, si Xiaodi. Aku, si Xiaodi, dalam hidup ini, aku akan menikahi seseorang yang di atas segalanya, pahlawan yang sangat kuat, pria yang kuat. Ayah, kamu, benar, Ye Yunfei, sampah itu, adalah masa lalu bagiku. Aku, si Xiaodi, tidak akan pernah berhubungan lagi dengannya dalam hidup ini. Petik 2. Suara si Xiaodi keras dan menusuk. Ayo pergi, Xiaodi, saya akan membawa hadiah yang berat untuk keluarga Qin untuk memberi selamat. Xiaodi, kamu juga pergi menemui calon suamimu. Petik 2. Kata si Tianyuan. Oke, beberapa waktu yang lalu, saudara Qin An berlatih dalam pengasingan. Saya ingin melihatnya, tetapi saya tidak memiliki kesempatan. Saya sangat merindukan saudara Qin An. Petik 2. Begitu Qin An disebutkan, wajah si Xiaodi memerah. Dia ingat hal-hal ceroboh yang sering dia dan Qin An lakukan, dan berharap dia bisa segera terbang ke rumah Qin. Ye Yunfei adalah sampah, pernahkah kau melihatnya? Hanya dengan tubuh roh surgawi dia layak menjadi suami mertua si Xiaodi. Si Xiaodi berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan merasakan sedikit kesenangan. Pada saat yang sama, keluarga Qin di kota Yuanyu. Di lobi,
Haha, terima kasih atas berkah Tuhan, keluarga Qin saya melahirkan tubuh roh surgawi. Aner, Anda layak menjadi putra saya yang baik, dan Anda tidak mengecewakan ayah saya. Keluarga Qin kami akan bangkit sepenuhnya karena kamu. Seorang pria parubaya yang anggun dengan pakaian putih, matanya penuh kegembiraan, dan bahkan nada suaranya sedikit bergetar. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Qin, Qin Xiong. Seorang pria muda berbaju ungu penuh kesombongan, berdiri di tengah aula seperti bintang yang memegang bulan, tubuhnya dipenuhi aura, melonjak terus-menerus. Tubuhnya sepertinya memiliki semacam isapan, dan energi spiritual yang berkeliaran di seluruh dunia secara aktif tertarik ke tubuhnya, yang sangat ajaib. Bocah ini adalah Qin An. Telah dikonfirmasi secara resmi bahwa ia memiliki tubuh roh surgawi. Di sekitar Qin An, dikelilingi oleh sekelompok orang, semua anggota keluarga Qin. Semua anggota klan, bahkan beberapa tetua, memuji Qin An dengan berbagai cara, menyanjungnya, dan bahkan menyanjungnya. Tubuh roh surgawi, belum lagi kota bulan purnama yang kecil, sangat langka bahkan di seluruh kerajaan Qin besar. Qin An, yang memiliki tubuh roh surgawi, pasti akan tumbuh menjadi penguasa tertinggi kerajaan Qin besar. 2 tahun lalu, keluarga Ye menghasilkan Ye Yunfei, yang membuat Ye Tianpeng sangat kuat untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Feng Shui sekarang berbalik. Keluarga Qin kami memiliki tubuh roh surgawi. Saya ingin melihat apa lagi Ye Tianpeng bisa memberiku. Bandingkan, karena keluarga Qin kita telah bangkit, keluarga Ye tidak perlu ada. Qin Xiong berkata dengan senyum puas. Patriark, putraku, Qin Feng, dibunuh oleh sampah Ye Yunfei itu. Dia tidak hanya mematahkan anggota tubuhnya, tetapi juga menghancurkan dantiannya. Patriark, kau harus menjadi tuan bagi putraku, dan merobek sampah Ye Yunfei itu menjadi bagian-bagian. Seorang pria parubaya pendek dengan wajah cemberut melangkah maju dan berkata dengan gigi terkatup. Dia adalah ayah Qin Feng, bernama Qin Fu. Sepupu Qin An, kamu harus membalaskan dendamku. Aku benci Ye Yunfei karena telah menghancurkanku. Aku ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya, dan aku ingin dia mati. Pada saat ini, Qin Feng juga digunakan di Tanduhe membawanya ke aula, anggota tubuhnya ditutupi perban putih, memancarkan bau obat yang kuat. Sepupu Qin An, kamu juga membantu kami membalaskan dendam kami. Kami semua terganggu oleh bajingan Ye Yunfei itu. Petik 2, di aula, ada 5 atau 6 remaja lainnya, semuanya berbicara dengan marah. 5 atau 6 remaja ini mengalami patah tangan atau patah kaki, dan lukanya dibalut perban. Bab 6. 9 Matahari. Metode penempaan tubuh ini termasuk dalam metode pewarisan dari klan iblis sejati. Tidak hanya berkembang dengan cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Lebih penting lagi, prajurit dengan alam lemah juga bisa berkultivasi tanpa persyaratan masuk. Selanjutnya, saya harus berurusan dengan balas dendam keluarga Qin dan keluarga Xi. Metode latihan cepat ini paling cocok untuk saya. Oke, itu dia. Ye Yunfei membuat keputusan. Mengembangkan seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi membutuhkan bantuan ramuan, dan itu juga membutuhkan pengumpulan esensi darah dalam jumlah besar. Membeli eliksir membutuhkan banyak kristal roh, ini tidak sulit. Adapun inti dari garis keturunan makhluk hidup, saya tidak bisa membunuh orang, sepertinya hanya ada satu pilihan, dan itu adalah hutan binatang surgawi tidak jauh dari kota bulan purnama. Di hutan binatang surgawi, ada sejumlah besar monster, dan esensi darah monster dan monster paling cocok untuk berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Dalam benak Ye Yunfei, dia sudah memiliki rencana khusus. Di saat yang sama, level auraku terlalu rendah, jadi aku harus bergegas dan memperbaikinya. Di dalam ruangan, Ye Yunfei mulai berlatih Sutra 9 Yang. Kota bulan purnama, keluarga Xi, di aula yang mewah dan luas. Bentak, seorang pria parubaya berjubah kuning, dengan ekspresi marah di wajahnya, menghancurkan meja kopi rendah di sampingnya dengan telapak tangannya, mengubahnya menjadi debu yang berterbangan di langit. Meja teh rendah ini terbuat dari kayu besi hitam terkenal, yang jauh lebih keras daripada besi murni, namun dihancurkan oleh telapak tangan pria parubaya ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan telapak tangan pria parubaya ini. Kamu bajingan, Ye Yunfei, berani menulis surat cerai di depan umum dan menceraikan putriku. Kebencian, pria parubaya itu sangat marah sehingga wajahnya berkerut,
dan amarahnya melonjak. Dia adalah kepala keluarga Si Tianyuan. Ayah, Ye Yunfei itu mempermalukanku dengan menghinaku di depan umum. Aku harus membalas dendam ini. Si Xiaodi juga berdiri di aula, terisak sampai wajahnya memucat. Begitu sampai di rumah, dia segera menemukan Si Tianyuan dan menangis. Sampah itu, yang berani menghina keluarga Siku seperti ini, pasti akan mati. Namun, tujuanku bukan hanya Ye Yunfei belaka. Tujuanku adalah menghancurkan seluruh keluarga Ye dan mencaplok semua properti keluarga Ye. Tanggal kontes biji 4 klan tahun ini telah ditetapkan, dan itu akan menjadi 10 hari kemudian. Inilah kesempatan. Nanti, saya pribadi akan pergi ke keluarga Qin dan berbicara dengan kepala keluarga Qin. Kontes tambang 4 klan tahun ini, saya ingin keluarga Ye, vitalitas saya akan rusak parah, dan saya akan kehilangan anak dan cucu saya. Sudah waktunya langit kota Yuanyu berubah. Si Tianyuan berpikir sejenak, dan tatapan licik dan ganas muncul di matanya. Terutama si sampah Ye Yunfei, yang sangat menghinaku, aku ingin dia mati. Kalau tidak, akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Si Xiaodi mengingat apa yang terjadi hari ini, dan berkata dengan kertakan gigi dengan mata yang sangat kesal. Oke, Xiaodi, jangan terlalu memperhatikan sampah itu. Jangan khawatir, saya jamin, Ye Yunfei pasti akan mati. Jika Anda punya waktu, pergilah ke rumah Qin lebih sering dan temui Qin An untuk dihubungi. Saya baru saja menerima kabar bahwa pejabat senior keluarga Qin telah memastikan bahwa Qin An memiliki tubuh roh surgawi. Begitu berita ini dirilis, tahukah Anda berapa banyak gadis di kota Yuanyu, dan bahkan di seluruh kerajaan Qin besar, akan bermimpi untuk naik ke tempat tidurnya. Keluarga kekaisaran dan 4 sekte utama pasti akan mengirim orang ke sini untuk merekrut Qin An secara aktif. Singkatnya, Qin An pasti akan mengubah ikan mas menjadi naga dan terbang ke langit. Xiaodi, tugasmu adalah melakukan yang terbaik untuk memegang Qin An dengan kuat. Si Tianyuan berkata perlahan, mendesis. Ayah, saudara Qin An, apakah benar-benar dipastikan bahwa dia memiliki tubuh roh surgawi? Alindu tanggal 2 November tahun 23, jam 1:26 siang bab 6, tubuh roh surgawi. Saya makan roti https://www.kimao.com/suku-1497969 tanda hubung 317344-4/7 ketika si Xiaodi mendengarnya, dia gemetar karena kegirangan. Ada banyak prajurit di dunia yang disukai oleh langit dan bumi, dan terlahir dengan berbagai fisik khusus atau urat bela diri. Bagi para pejuang istimewa ini, sangat mudah untuk berkultivasi, menerobos dan meningkatkan seringkali sesederhana makan dan minum, dan pencapaian seni bela diri mereka di masa depan pasti tidak terbatas. Tubuh roh surgawi diakui sebagai tubuh roh khusus tingkat sangat tinggi. Itu benar sekali. Si Tianyuan mengangguk. Sangat bagus. Ini adalah suami idealku, si Xiaodi. Saya, si Xiaodi, dalam hidup ini, saya akan menikahi seseorang yang di atas segalanya, pahlawan yang sangat kuat. Ayah, kamu benar, Ye Yunfei, sampah itu adalah masa lalu bagiku. Aku, si Xiaodi, tidak akan pernah berhubungan lagi dengannya dalam hidup ini. Suara si Xiaodi bernada tinggi dan menusuk. Berjalan, Xiaodi, saya akan membawa hadiah yang berat untuk keluarga Qin untuk memberi selamat. Xiaodi, kamu juga pergi menemui calon suamimu. Si Tianyuan berkata, oke, beberapa waktu yang lalu, saudara Qin An berlatih dalam pengasingan, saya ingin melihatnya. Alindu tanggal 2 November tahun 23, jam 1:26 siang bab 6, tubuh roh surgawi. Saya makan roti https://www.kimao.com/suku-1497969 tanda hubung 317344-5/7 tetapi saya tidak memiliki kesempatan. Saya sangat merindukan saudara Qin An. Begitu Qin An disebutkan, wajah si Xiaodi memerah. Dia ingat hal-hal ceroboh yang sering dia dan Qin An lakukan, dan berharap dia bisa segera terbang ke rumah Qin. Ye Yunfei adalah sampah, pernahkah kau melihatnya? Hanya dengan tubuh roh surgawi dia layak menjadi suami mertua si Xiaodi. Si Xiaodi berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan merasakan sedikit kesenangan pada saat yang sama. Keluarga Qin di kota Yuanyu. Di lobi. Haha, berkat berkah surga,
keluarga Qin saya melahirkan tubuh roh surgawi. Aner, kamu layak menjadi anakku yang baik, kamu tidak mengecewakan ayahmu. Keluarga Qin kami akan bangkit sepenuhnya karena kamu. Seorang pria parubaya yang anggun dengan pakaian putih, matanya penuh kegembiraan, dan bahkan nada suaranya sedikit bergetar. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Qin, Qin Xiong. Seorang pria muda berbaju ungu penuh kesombongan, berdiri di tengah aula seperti bintang yang memegang bulan, tubuhnya dipenuhi aura, melonjak terus-menerus. Tubuhnya sepertinya memiliki semacam isapan, dan energi spiritual yang berkeliaran di seluruh dunia secara aktif tertarik ke tubuhnya, yang sangat ajaib. Bocah ini adalah Qin An. Telah dikonfirmasi secara resmi bahwa ia memiliki tubuh roh surgawi. Di sekitar Qin An dikelilingi oleh sekelompok orang semua anggota keluarga Qin Alindu tanggal 2 November tahun 23, jam 1:26 siang bab 6, tubuh roh surgawi. Saya makan roti https://www.kimao.com/suku-1497969 tanda hubung 317344-6/7 di sekitar Qin An, dikelilingi oleh sekelompok orang, semua anggota keluarga Qin. Semua anggota klan, bahkan beberapa tetua, memuji Qin An dengan berbagai cara, menyanjungnya, dan bahkan menyanjungnya. Tubuh roh surgawi, belum lagi kota bulan purnama yang kecil, sangat langka bahkan di seluruh kerajaan Qin besar. Qin An, yang memiliki tubuh roh surgawi, pasti akan tumbuh menjadi penguasa tertinggi kerajaan Qin besar. Mendengus, 2 tahun lalu, keluarga Ye menghasilkan Ye Yunfei, yang membuat Ye Tianpeng sangat kuat untuk sementara waktu. Tanpa diduga, angin dan air sekarang berputar. Keluarga Qin kami telah menghasilkan tubuh roh surgawi. Saya ingin melihat apa yang Ye Tianpeng dapat bandingkan dengan saya. Sekarang keluarga Qin kita telah bangkit, keluarga Ye tidak perlu ada. Puas, kata Qin Xiong dengan mendengus dingin. Patriark, anakku, Qin Feng, diperkosa oleh pencuri itu, Ye Yunfei, tidak hanya mematahkan anggota tubuhnya, tetapi juga menghancurkan dantiannya. Patriark, kamu harus menjadi master untuk anakku, robek pencuri Ye Yunfei itu berkeping-keping. Seorang pria parubaya dengan perawakan pendek dan wajah cemberut melangkah maju dan berkata dengan gigi terkatup. Dia adalah ayah Qin Feng, bernama Qin Fu. Sepupu Qin An, kamu harus membalaskan dendamku. Ye Yunfei melumpuhkanku, aku benci itu. Saya ingin memakan dagingnya, meminum darahnya, saya ingin dia mati. Alindu tanggal 2 November tahun 23, jam 1:26 siang bab 6, tubuh roh surgawi. Saya makan roti https://www.kimao.com/suku-1497969 tanda hubung 317344-7/7 pada saat ini, Qin Feng juga dibawa dengan tandu dan datang ke aula, anggota tubuhnya ditutupi perban putih, memancarkan bau obat yang kuat. Sepupu Qin An, juga bantu kami untuk membalas dendam. Kami semua dihancurkan oleh Ye Yunfei sampah itu, dan kami tidak bisa lagi berlatih seni bela diri. Di aula, ada 5 atau 6 remaja lainnya, semuanya berbicara dengan marah. 5 atau 6 remaja ini mengalami patah tangan atau patah kaki, dan lukanya dibalut perban. Bab 7. 9 Matahari. Ye Yunfei sendiri yang bisa mengalahkanmu seperti ini. Mungkinkah arteri bela dirinya telah pulih? Itu benar-benar mata Tuhan. Jika Ye Yunfei benar-benar memulihkan arteri bela dirinya, maka bakat sebelumnya mungkin juga akan pulih. Yah, jangan terlalu meremehkan dia. Apakah dia akan menjadi pesaingmu lagi? Qin Xiong mengerutkan kening dan berkata, Ayah, kamu tidak perlu terlalu khawatir, sekarang aku telah membangunkan tubuh roh surgawi, Ye Yunfei belaka tidak lagi dalam pandanganku. Kota Yuanyu, sebuah tempat kecil, bukanlah apa-apa. Mataku tertuju pada seluruh kerajaan Qin besar. 4 sekte utama kekaisaran, serta kota kekaisaran-kekaisaran, adalah panggung tempat para jenius berkumpul. Hanya para jenius dari 4 sekte utama dan kota kekaisaran-kekaisaran yang memenuhi syarat untuk menjadi pesaing Qin An saya. Apa yang saya pikirkan sekarang adalah denominasi mana yang akan saya ikuti. Setelah bergabung dengan sekte, saya akan bersaing dengan jenius tak tertandingi terkuat di kerajaan Qin besar dan bersaing satu sama lain. Dibandingkan dengan bakat nyata di kerajaan Qin besar, apakah Ye Yunfei layak mendapat perhatian Qin An? Qin An berdiri di depan Qin Xiong,
berbicara dengan fasih, tampak sangat arogan. Haha, kamu memang anakku, Qin Xiong. Itu karena pandangan ayahmu terlalu sempit, Ye Yunfei belaka benar-benar tidak pantas menjadi pesaingmu. Qin Xiong tertawa liar. Patriark, yakinlah bahwa setelah berita kebangkitan tubuh roh surgawi Tuan Qin An tersebar, 4 sekte utama kekaisaran pasti akan mengirim orang untuk merekrut Tuan Muda Qin An. Oleh karena itu, sudah pasti Master Qin An bergabung dengan 4 sekte besar. Seorang patriark dari keluarga Qin melangkah maju dan berkata dengan nada menyanjung. Ketika Qin Xiong dan putranya mendengar ini, mereka semakin bangga. Dengar semuanya, 10 hari dari sekarang akan menjadi kompetisi penambangan 4 klan tahunan. Kali ini, keluarga Qin kita harus memanfaatkan kebangkitan tubuh roh surgawi Aner dan kebangkitannya yang kuat untuk memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan. Hak penambangan tahun ini harus menjadi milik keluarga Qin kita. Qin Xiong berkata dengan keras. Bagus. Di aula, semua anggota keluarga Qin bertepuk tangan dengan keras. Patriark, Ye Yunfei telah menghapus begitu banyak anak dari keluarga Qin kita. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kamu keluarga harus memberikan penjelasan. Kalau tidak, orang akan berpikir bahwa keluarga Qin kita mudah diganggu. Qin Fu berkata dengan lantang bahwa putranya telah dihapuskan, dan dia merasa kesal di dalam hatinya. Jangan khawatir. Saya akan segera mengirim seseorang ke keluarga Ye, sehingga keluarga Ye harus memberikan penjelasan kepada keluarga Qin kami. Kalau tidak, tunggu saja untuk menanggung murka keluarga Qin kita. Selain itu, setelah kontes tambang 4 klan selesai dan keluarga Qin kami memenangkan kejuaraan, kami akan bersatu dengan semua kekuatan utama di kota Yuanyu untuk menangani keluarga Ye bersama. Saya ingin keluarga Ye basmi klan. Qin Xiong mengangguk dan berkata sambil mencibir. Lapor ke Patriark keluarga Si, untuk membawa putrinya Si Xiaodi berkunjung. Tiba-tiba, seorang pelayan dengan cepat bergegas ke aula dan melaporkan dengan keras. Lapor ke Patriark keluarga Lu sedang berkunjung. Sebelum kata-kata itu selesai, pelayan lain bergegas untuk melapor. Kedua lelaki tua ini cukup berpengetahuan. Agaknya, mereka telah menerima kabar bahwa Aner telah membangunkan tubuh roh surgawi. Wajah Qin Xiong penuh dengan cahaya merah. Lapor ke Patriark, penguasa ada di sini untuk berkunjung secara langsung. Saat ini, pelayan lain bergegas ke aula dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan kota Yuanyu juga ada di sini. Setiap anggota keluarga Qin sangat terkejut dan merasa wajah mereka cerah. Di kota Yuanyu, kekuatan penguasa kota hanya lebih kuat dari 4 keluarga besar. Hanya saja penguasa kota biasanya tidak ikut serta dalam keluhan dari 4 keluarga besar, dan sengaja menjaga jarak. Tanpa diduga, kali ini, dia benar-benar datang ke rumah Qin secara langsung. Haha, keluarga Qin kita sudah mulai bangkit. Ayo, pergilah bersamaku untuk menemui tamu. Qin Xiong tertawa keras, bangga pada dirinya sendiri. Ya, Qin An mengangguk ringan, dan samar-samar menunjukkan sikap tidak terkejut. Segera, berita sensasional menyebar dengan cepat di kota Yuanyu. Tuan muda dari keluarga Qin An telah membangunkan tubuh roh surgawi. Segera, seluruh kota Yuanyu benar-benar mendidih. Salah satu tubuh roh surgawi yang legendaris lahir di kota Yuanyu kita. Keluarga Qin memiliki seekor naga. Masa depan Qin An tidak terbatas, dan keluarga Qin di kota Yuanyu juga sudah mulai bangkit sepenuhnya. Di seluruh kota Yuanyu, setiap sudut membicarakan Qin An dengan gila-gilaan. Keluarga Ye dalam bahaya. Sambil mengagumi kebangkitan Qin An dan keluarga Qin, banyak orang juga memikirkan festival antara keluarga Qin dan keluarga Ye. Seperti yang kita semua tahu, Qin Xiong, patriark dari keluarga Qin, dan Ye Tianpeng, patriark dari keluarga Ye, adalah saingan yang mematikan. Selain itu, berita bahwa Ye Yunfei menghapus beberapa anak dari keluarga Qin di Akademi Yuanyu juga menyebar ke seluruh kota Yuanyu. Jika keluarga Qin bangkit dengan kuat, keluarga Ye pasti akan dibalas, dan akhirnya akan tragis. Kamu keluarga. Di halaman kecil Ye Yunfei, di dalam ruangan. Pada saat ini, Qin An harus membangkitkan tubuh roh surgawi. Ye Yunfei, yang sedang bermeditasi dan berlatih, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah keluarga Qin, dengan seringai di wajahnya. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei tahu bahwa saat ini, Qin An telah membangunkan tubuh roh surgawi,
menyebabkan sensasi di seluruh kerajaan Qin besar dan menjadi jenius muda yang panas. Karena alasan inilah keluarga Xi, keluarga Lu, dan bahkan penguasa kota-kota Yuanyu akan bekerja sama sepenuhnya dengan keluarga Qin dan bersama-sama menekan keluarga Ye. Tubuh roh surgawi memang sangat langka untuk kerajaan Qin besar yang kecil. Tapi untuk seluruh benua Yan Huang, itu bukan apa-apa. Ye Yunfei menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei, sebagai kaisar surga, naik ke puncak tertinggi di dunia, dan visi serta wawasannya secara alami tidak sebanding dengan yang ada di kerajaan Qin besar. Tubuh roh surgawi hanyalah tubuh roh yang relatif kelas bawah di antara berbagai tubuh roh khusus di dunia. Ye Yunfei bahkan telah melakukan kontak dengan benda setengah langit yang legendaris. Terlebih lagi, pembuluh darah kacau Ye Yunfei sendiri sudah cukup untuk mengalahkan tubuh roh langit 10 jalan. Pada saat yang sama, hai keluarga, balai pertemuan, 7 tetua dari keluarga Ye, Patriark Ye Tianpeng, dan sekelompok anggota keluarga Ye dengan status lebih tinggi semuanya hadir. Semuanya tampak serius. Semua orang menyadari situasi saat ini. Qin An membangunkan tubuh roh surgawi, dan semua kekuatan besar dan kecil di kota Yuanyu, termasuk mansion tuan kota, mulai menjilat keluarga Qin. Dikatakan bahwa bahkan keluarga kekaisaran dan 4 sekte besar telah menerima berita tersebut dan mulai memperhatikan Qin An. Qin An telah bangkit dengan kuat. Kekuatan keluarga Qin juga akan meningkat seiring dengan pasang surut. Penatua keluarga Ye berkata perlahan. Baru saja, kepala keluarga Qin mengirim seseorang ke keluarga Ye kami, meminta keluarga Ye kami untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Qin. Kalau tidak, tunggu saja untuk menanggung kemarahan keluarga Qin. Begitu keluarga Qin ingin berurusan dengan keluarga Ye kami. Saya khawatir sebagian besar pasukan di seluruh kota Yuanyu akan berdiri di sisi keluarga Qin. Jadi, mari kita bahas masalah ini bersama-sama, bagaimana menghadapinya. Penatua Agung melanjutkan, mendengus. Apalagi yang harus didiskusikan. Bencana itu disebabkan oleh Ye Yunfei sendiri, dan akibatnya secara alami akan ditanggung olehnya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kami anggota keluarga Ye. Menurut pendapat saya, serahkan Ye Yunfei secara langsung dan biarkan keluarga Qin menanganinya. Pada saat yang sama, keluarga Ye kami juga menyiapkan hadiah yang murah hati untuk memberi selamat kepada keluarga Qin. Dengan cara ini, kemarahan keluarga Qin harus ditenangkan. Kata Ye Zhongnian, saya setuju untuk menyerahkan Ye Yunfei kepada keluarga Qin. Ye Chaoxian segera mengikuti. Saya juga setuju. Ya, segera. Sejumlah besar klan yang berdiri di sisi Ye Zhongnian mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Bab 8 Kolusi 9 Matahari. Apa maksudmu? Menyerahkan Feier ke keluarga Qin, bukankah itu berarti mengirimnya untuk mati? Saya tidak setuju. Siapa yang berani menyerahkan anakku? Ye Tianpeng berkata dengan marah. Ye Tianpeng, apakah kamu ingin melihat keluarga Ye kami hancur demi kepentinganmu sendiri? Kata Ye Zhongnian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar samar-samar, Ye Zhongnian, anjing tua, jangan khawatir, keluarga Qin tidak bisa menghancurkan keluarga Ye kita. Pada titik tertentu, Ye Yunfei masuk. Di aula, mata semua orang tertuju pada Ye Yunfei. Tubuh roh surgawi saja membuatmu takut seperti ini, lalu kenapa? Ye Yunfei mencibir. Betapa bodohnya, Ye Yunfei, tahukah Anda bahwa tubuh roh surgawi, apalagi di kota bulan purnama kita, bahkan di seluruh kerajaan Qin besar, dianggap sebagai talenta terbaik. Bahkan langka di seluruh wilayah timur. Kebangkitan tubuh roh surgawi Qin An telah menarik perhatian keluarga kekaisaran dan 4 sekte utama. Dapat dikatakan bahwa Qin An bergabung dengan keluarga kekaisaran, atau 4 sekte besar, adalah suatu kepastian. Pada saat itu, Qin An dapat menghancurkan keluarga Ye kami selama dia mengulurkan satu jari. Ye Chaoxian memarahi. Di aula, anggota keluarga Ye itu diam-diam mengangguk setelah mendengar kata-kata Ye Chaoxian. Bahkan Ye Tianpeng tidak mengatakan apa-apa. Jika Qin An bergabung dengan keluarga kekaisaran atau 4 sekte besar, akan terlalu mudah untuk menghancurkan keluarga Ye. Kamu anjing tua, kamu benar-benar katak di dalam sumur. Itu hanya tubuh roh surgawi, Anda hampir mengatakan itu pergi ke surga. 10 hari kemudian, akan ada kontes 4 klan untuk menaklukkan tambang. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengalahkan Qin An dan membuatnya jatuh dari altar. Pada saat itu,
Anda akan mengerti bahwa yang disebut tubuh roh surgawi bahkan tidak ada kentut di depan saya. Kata Ye Yunfei perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu Ye Yunfei mengatakan ini, semua orang di aula benar-benar terpana. Saling menatap heran, arogansi, sombong sekali. Kemudian, semua orang bereaksi dan berkata satu demi satu. Ye Yunfei, tiup saja. Hanya pelatihan tubuh tingkat ketiga, bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu tubuh Tianling, dan berkhayal untuk mengalahkan tubuh Tianling setelah 10 hari. 3 hari kemudian, mari kita bicara tentang bertahan di tangan kakakku di atas kompetisi klan. Pada saat ini, Ye Qiang tiba-tiba melompat keluar dan berteriak, memanggil. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas ke tubuh Ye Qiang dengan kecepatan yang mencengangkan, mengangkat telapak tangannya. Ye Qiang tidak bisa bereaksi sama sekali, tepuk tangan. Serangkaian tamparan terdengar. Kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba mundur, dan berdiri di samping Ye Tianpeng. Ye Qiang, bukankah kamu mempelajari pelajaranmu terakhir kali? Jika Anda berani menghina pangeran di depan umum, Anda harus menamparkan mulut Anda. Apakah menurut Anda aturan keluarga-keluarga Ye kita hanyalah pajangan? Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menjentikkan bajunya, dan berkata dengan tenang. Perubahan mendadak ini datang begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk menghentikannya. Saya melihat pipi Ye Qiang bengkak seperti babi. Kamu Yunfei, kamu bajingan kecil. Ye Zhongnian meraung dengan api di matanya. Ye Zhongnian, anjing tua, kamu telah membuang begitu banyak, sebenarnya bukan hanya untuk memperebutkan posisi patriark. Juga, untuk bersaing memperebutkan posisi patriark, Anda diam-diam berkolusi dengan keluarga Qin dan keluarga Xi setahun yang lalu untuk berurusan dengan ayah saya. Pada tahun lalu, Anda telah bekerja sama dengan keluarga Qin dan keluarga Xi untuk secara diam-diam menghancurkan banyak properti dan bisnis keluarga Ye kami. Tujuanmu tentu saja untuk mengacaukan keluarga Ye, agar semua orang mengira ayahku tidak mampu menjadi kepala keluarga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang ini? Anjing tua, izinkan saya menasihati Anda, keluarga Qin dan keluarga Xi adalah serigala dengan ambisi. Anda harus berhati-hati untuk memancing serigala ke dalam rumah, bermain dengan api dan membakar diri Anda sendiri, dan pada akhirnya, bermainlah dengan diri Anda sendiri sampai mati. Mata Ye Yunfei gelap, dan dia mengucapkan setiap kata. Di kehidupan sebelumnya, Ye Zhongnian berkolusi dengan keluarga Qin dan keluarga Xi untuk menangani Ye Tianpeng. Belakangan, keluarga Ye dihancurkan, dan 3 ayah dan anak laki-laki Ye Zhongnian juga dibunuh oleh tuan dari keluarga Qin. Apa? Kata-kata Ye Yunfei seperti menjatuhkan bom berat, membuat kepala semua orang berdengung gila. Setahun yang lalu, Ye Zhongnian berkolusi dengan keluarga Qin dan keluarga Xi secara pribadi. Dan diam-diam menghancurkan banyak properti dan bisnis keluarga Ye. Semua orang sangat terkejut, bahkan Ye Tianpeng sedikit tercengang, dan tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kamu Yunfei, kamu meludahkan darah. Ye Zhongnian tersipu dan meraung. Ye Zhongnian tersipu dan meraung marah. Ye Zhongnian memusatkan perhatian pada Ye Yunfei, dan ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Namun, jika Anda perhatikan, Anda bisa melihat tangannya sedikit gemetar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana sampah ini tahu? Padahal, di dalam hatinya, ada lautan badai. Ye Tianpeng, saya bertanya pada diri sendiri, saya berdedikasi untuk publik, dan saya layak untuk keluarga. Putramu sangat memfitnahku, aku harus mencari keadilan. Ye Zhongnian menatap Ye Yunfei, niat membunuh di matanya begitu kuat hingga substantif. Haha, dengan sepenuh hati untuk publik, Ye Zhongnian, itu adalah lelucon besar yang keluar dari mulutmu. Jika orang tidak tahu, kecuali mereka tidak melakukan apa-apa. Xiao Wanzu, pelayan rumah Anda yang baru direkrut setengah tahun yang lalu, bermarga Xiao atau Qin, saya pikir Anda lebih tahu daripada orang lain. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ketika Ye Zhongnian mendengar kata-kata itu, jejak kepanikan langsung muncul di matanya. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tahu sampah ini? Kejutan di hatinya seperti membanjiri sungai. Pada saat ini, Ye Tianpeng menatap Ye Zhongnian, dengan tajam menangkap kepanikan di matanya, dan tidak bisa menahan perasaan gemetar di hatinya. Mungkinkah, tatapan Ye Tianpeng menjadi lebih tajam, menatap Ye Zhongnian seperti 2 pedang tajam.
Bahkan Ye Chaoxian memandang Ye Zhongnian dengan sedikit keraguan. Ye Yunfei, kamu telah memfitnahku begitu banyak, aku pasti akan meminta para tetua untuk menegakkan keadilan untukku. Ye Tianpeng, Ye Yunfei, saya harap kalian berdua ayah dan anak bisa memberi saya penjelasan. Juga, masalah yang disebabkan oleh Ye Yunfei seharusnya tidak ditanggung oleh seluruh keluarga Ye kita. Ye Yunfei, aku pasti akan menendangmu keluar dari keluarga Ye. Berjalan, Ye Zhongnian tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan langsung keluar dari aula. Karena, dia tidak tahu apa lagi yang diketahui Ye Yunfei tentang dia. Begitu Ye Zhongnian pergi, yang lain juga pergi satu demi satu. Di aula, hanya Ye Yunfei dan putranya yang tersisa. Feier, kamu baru saja mengatakan bahwa Ye Zhongnian berkolusi dengan keluarga Qin dan keluarga Xi. Apakah itu benar? Tanya Ye Tianpeng. Itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Bagus, saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ye Tianpeng mengangguk. Feier, klan Bi 3 hari kemudian. Ye Tianpeng tampak sedikit khawatir. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu di Zubi 3 hari kemudian. Ye Yunfei tampak sangat percaya diri. Feier, jangan terlalu memaksakan dirimu. Masalah besar, ketika saatnya tiba, ayah akan meninggalkan keluarga Ye bersamamu. Dunia ini begitu besar, akan selalu ada tempat untuk kita, ayah dan anak. Kata Ye Tianpeng, bisakah kamu memiliki kepercayaan pada putramu? Ye Yunfei cemberut dan berkata, Bab 9, 9 matahari. Bagus, Feier, aku percaya padamu. Putraku Ye Tianpeng tidak lebih buruk dari yang lain. Ye Tianpeng mengangguk. Ngomong-ngomong, ayah, kultivasimu terjebak di tahap tengah alam, seharusnya sudah hampir 7 tahun. Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Bagus, Ye Tianpeng terkejut dan menjawab. Jika Anda memiliki pil Suanyuan kelas 3 untuk membantu Anda harus dapat menembus ke tahap akhir dunia dalam satu gerakan. Kata Ye Yunfei, memang itu. Namun, untuk membeli pil Suanyuan kelas 3, Anda membutuhkan setidaknya 10.000 batu kristal roh. Selain itu, hanya Master Alkimia di kota Kekaisaran yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan. Oleh karena itu, seringkali ada harga tetapi tidak ada pasar, bahkan jika Anda punya uang, sulit untuk membelinya. Nah, Feier, kamu tidak perlu khawatir tentang kultivasi ayahmu, aku punya ukuran sendiri. Ye Tianpeng tersenyum kecut dan berkata. Lalu, dia berjalan pergi. Dia adalah kepala klan dan sibuk dengan urusan klan. Oh, hanya pil Suanyuan kelas 3, sampah terbanyak, sebenarnya bernilai 10.000 kristal roh. Tampaknya di kerajaan Qin besar, obat mujarab cukup berharga. Ye Yunfei sedikit terkejut. Tahukah Anda, di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei bukan hanya seorang kaisar langit, tetapi juga disebut Danzun. Bahkan Emperor Pil telah banyak disempurnakan. Di alam primordial, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang pernah berbaris, merendahkan diri, dan memohon bantuan Ye Yunfei dalam alkimia. Untuk tingkat alkimia Ye Yunfei, pil roh kelas 3 hanyalah sampah yang ekstrim. Ye Yunfei memasuki ruangan, mengutak-atiknya sebentar, lalu meninggalkan Ye Fu. Di sebelah barat kota Yuanyu, ada jalan obat mujarab yang terkenal. Ye Yunfei berjalan ke jalan eliksir, dan berjalan lurus menuju Ling Zhenfang terbesar dan terkuat di jalan ini. Ling Zhenfang adalah toko ramuan terbesar di kota Yuanyu. Dikatakan bahwa Ling Zhenfang tersebar di seluruh kerajaan Qin besar dan sangat terkenal. Ling Zhenfang di kota Yuanyu hanyalah salah satu cabangnya. Berjalan ke Ling Zhenfang, ada aula besar di dalamnya, dipenuhi dengan aroma eliksir dan eliksir. Ada banyak pelanggan yang berbelanja, dan sangat ramai. Di aula, dekat pintu belakang, ada konter. Di belakang konter, seorang pria parubaya berjubah kuning duduk dengan wajah bangga. Dia sepertinya sedang membaca buklet dan mengabaikan orang lain di aula. Yah, yang ini pasti alkemis dari Ling Zhenfang. Ye Yunfei berjalan langsung menuju sang alkemis. Ling Zhenfang adalah toko ramuan yang kuat, dan bukan hal yang aneh jika ada seorang alkemis yang bertanggung jawab. Petugas tamu, ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan toko bergegas dan menghalangi jalan Ye Yunfei. Menyingkir, Ye Yunfei berkata dengan ringan, dan ketika dia bergerak, dia sudah seperti hantu, melewati pelayan di toko, dan datang ke konter tempat sang alkemis berada, berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan?
Jangan ganggu Lu Dansi. Pelayan di toko menjadi pucat karena ketakutan, dan bergegas mengejar, mencoba menghentikan Ye Yunfei. Alkemis ini memiliki status yang sangat tinggi di bengkel Lingzhen. Duduk di aula ini sebenarnya hanya mengadakan pertunjukan. Pelanggan biasa tidak memenuhi syarat untuk mengejutkan seorang alkemis. Apa yang ingin kamu lakukan? Sang alkemis menemukan Ye Yunfei, meletakkan buklet di tangannya, dan menatap Ye Yunfei dengan cermat. Tuan Ludan, aku tidak bisa menghentikan anak ini. Pelayan itu bergegas dan berkata dengan tergesa-gesa, saya ingin menjual Dan Fang, tolong beri harga. Ye Yunfei langsung ke intinya, berkata langsung, mengeluarkan resep, dan menaruhnya di meja. Ye Yunfei tidak memiliki banyak kristal roh padanya, jadi dalam keputusasaan, dia berpikir untuk menjual pil itu. Sebagai seorang alkemis, Ye Yunfei memiliki lebih dari 10 juta resep alkimia dalam pikirannya. Selain itu, setiap resep yang layak dihafal oleh Ye Yunfei tak ternilai harganya. Oh, dan Master Lu terkejut ketika mendengar itu. Karena penasaran, dia mengambil formula pil di konter dan melihatnya. Omong kosong tidak masuk akal. Wah, apakah menurut Anda jika Anda membuat daftar beberapa ramuan secara acak dan menggabungkannya, itu bisa disebut pil? Apakah Anda pikir Anda bisa datang ke Lingzhen Fang kami untuk mendapatkan uang dengan memegang apa yang disebut Dan Fang yang tidak masuk akal? Apakah menurut Anda lapangan Lingzhen kami adalah tempat di mana Anda dapat menipu? Muda, tangan dan kaki yang bagus, menjadi pembohong. Setelah melirik resep beberapa kali, wajah Dan Silu dipenuhi amarah. Dia membanting resep itu di atas meja, dan menegurnya dengan tegas. Tidak mungkin, kamu adalah seorang alkemis yang hebat, tetapi kamu bahkan tidak bisa memahami formula alkimia ini. Konyol, lupakan. Ye Yunfei sedikit terkejut, resep ini adalah yang paling rendah di antara resep yang dikuasai Ye Yunfei. Ye Yunfei mengambil resep di konter, menggelengkan kepalanya karena kecewa, berbalik dan pergi, berhenti. Nak, apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas sebelum pergi. Kulit Lu Dansi tiba-tiba berubah, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Ye Yunfei sangat kecewa di hatinya, dia tidak repot-repot berbicara dengannya, dan terus berjalan keluar aula. Hei, bukankah ini Ye Yunfei dari keluarga Ye? Dikatakan bahwa dia adalah pembuat onar, tetapi tanpa diduga, dia datang ke Lingzhen Fang untuk menimbulkan masalah. Sekitar, seseorang mengenali Ye Yunfei dan memanggil. Ternyata kamu adalah Ye Yunfei, kamu sangat berani, kamu datang ke Lingzhen Fang untuk menipu, dan menghinaku secara lisan. Sekarang, apakah Anda ingin pergi? Ayo, bawa dia turun, lalu kirim seseorang ke keluarga Ye, dan biarkan pemilik keluarga Ye datang dan pimpin dia secara langsung. Kali ini, jika keluarga Ye tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, mulai sekarang, keluarga Ye di kota Yuanyu tidak akan pernah membeli ramuan atau ramuan apapun dari Lingzhen Fang kami. Lu Dansi berteriak dengan dingin. Keluarga Ye sengsara, dan Ye Yunfei benar-benar menyinggung lapangan Lingzhen untuk keluarga Ye. Dikatakan bahwa Lingzhen Fang memiliki latar belakang yang hebat dan merupakan pemimpin dari seluruh industri toko obat mujarab di kerajaan Qin besar, selama Lingzhen Fang memberi perintah. Saya khawatir mulai sekarang, toko obat mujarab manapun tidak akan lagi menjual obat mujarab ke keluarga Ye. Kali ini, keluarga Ye benar-benar akan menangis sampai mati. Daerah sekitarnya sudah penuh dengan penonton, dan ada suara diskusi yang sombong dan sombong. Di Lingzhen Fang, ada tim yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Setelah mendengar perintah Tuan Lu, beberapa penjaga langsung mengepung Ye Yunfei, berniat menyerangnya saat ini. Apa yang telah terjadi? Sebuah suara datang, renyah dan merdu, seperti oriole bernyanyi. Di aula, tiba-tiba ada keheningan. Seorang wanita muncul di aula. Ini adalah wanita yang sangat cantik, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan pakaian merah muda, tinggi dan ramping, dengan temperamen dingin, seperti peri Guanghan. Dia benar-benar menakjubkan. Dicukur, raut wajah Lu Dansi berubah drastis. Dia langsung sujud dan memberi hormat dengan hormat. Anak laki-laki, mungkinkah wanita cantik ini adalah pemilik bengkel Lingzhen? Di aula, semua orang menatap kosong ke arah wanita cantik itu, sangat terkejut. Dalam keadaan normal, pemilik lokakarya Lingzhen di kota Yuanyu tidak akan pernah muncul. Namun, di benak kebanyakan orang, pemilik apotek, jika bukan orang tua,
setidaknya adalah pria parubaya yang lihai dan cakap. Tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah gadis cantik berusia 17 atau 18 tahun. Bahkan Ye Yunfei sedikit terkejut. "Tuan Ludan, apa yang terjadi?" Tuan itu bertanya. Lu Dansi bergegas maju dan menjelaskan masalahnya. Tentu saja, tidak dapat dihindari untuk menambahkan bahan bakar ke dalam cerita, dan menggambarkan Ye Yunfei sebagai pembohong dengan niat buruk yang datang untuk menipu orang dengan sengaja. "Lupakan saja, biarkan dia pergi. Ling Zhenfang kami tidak mengalami kerugian, jadi kami tidak perlu berdebat dengannya." Tuan itu melambaikan tangannya. "Huff, sampah, Fang Zhu sama kita punya banyak, jadi aku akan mengampunimu kali ini. Jika Anda melakukannya lagi lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Cepat dan keluar." Lu Dansi memarahi Ye Yunfei. Pada siang hari di hari pertama setiap bulan, titik Ihai membengkak dan rasa sakitnya tak tertahankan. Saat melihat matahari setiap bulan, titik akupuntur Tanzong terasa dingin dan dingin, lalu seluruh tubuh menjadi mati rasa, serta tangan dan kaki lemas, yang berlangsung setidaknya 1 jam. Petik 2. Ye Yunfei menatap Fang Zhu yang muda dan cantik, dan tiba-tiba mengucapkan 2 kata yang tidak bisa dijelaskan. Namun, 2 kalimat membingungkan inilah yang membuat pemiliknya menjadi pucat karena terkejut, dan menatap Ye Yunfei dengan mata yang luar biasa. Di wajahnya yang cantik, ada ekspresi keheranan. Karena apa yang dikatakan Ye Yunfei persis dengan kondisi fisiknya, dan terlebih lagi, setiap kata akurat. "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu?" Fang Zhu benar-benar terpana, dia menatap kosong ke arah Ye Yunfei dengan tatapan kaget dan tidak bisa dipercaya. Bab 10 Aku bisa menyelamatkanmu. 9 Matahari. Tidak masalah siapa saya, atau bagaimana saya mengetahuinya. Yang penting adalah bahwa situasi Anda semakin buruk. Sekarang, bukan hanya hari pertama setiap bulan dan hari pertama setiap bulan, tetapi setiap hari di tengah malam dan siang hari, gejala Anda menunjukkan tanda-tanda serangan. Saya beritahu Anda dengan jelas, jika hal ini terus berlanjut, tidak hanya kultivasi Anda akan hilang, tetapi hidup Anda juga tidak akan bertahan lama. Namun, aku bisa menyelamatkanmu. Selain itu, ini juga memungkinkan Anda untuk dengan mudah menerobos ke tahap akhir dunia. Ye Yunfei tiba-tiba melangkah maju, secepat hantu, mencondongkan tubuh ke depan, mendekatkan mulutnya ke telinga Fang Zhu, dan mengucapkan kata-kata ini dengan suara rendah. Karena jaraknya yang dekat, semburan wewangian yang menawan menembus lubang hidung. Telinga indah Fang Zhu yang seperti batu giok juga membuat Ye Yunfei terdorong untuk menggigitnya. Ye Yunfei berbicara dengan suara yang sangat tipis, hanya Fang Zhu yang bisa mendengarnya, bertindak sembarangan. Dia berani mencabuli pemilik bengkel. Seseorang datang dan langsung menangkap Ye Yunfei. Melihat langkah berani Ye Yunfei, Lu Dansi menjadi pucat karena terkejut, tapi dia tahu seberapa tinggi identitas pemilik bengkel di depannya di bengkel Ling Zhen. Jika terjadi sesuatu padanya, diperkirakan semua karyawan cabang Ling Zhenfang di kota Yuanyu ini, termasuk dia, Lu Dansi, akan dimakamkan bersamanya. Segera, di aula, semua penjaga Ling Zhenfang sangat marah dan mengepung Ye Yunfei, siap menyerang. Semua orang berhenti. Fang Zhu tiba-tiba berteriak dengan tajam. "Kamu benar-benar, bisakah menyelamatkanku?" Jelas, dia mempercayai kata-kata Ye Yunfei. Sampai dia tidak percaya, situasi ini terjadi padanya 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun terakhir, dia mencari dokter terkenal di mana-mana. Namun, tidak ada efek sama sekali. Sebaliknya, semakin buruk. Frustrasi, dia bersembunyi di kota Yuanyu City yang relatif terpencil. Tanpa diduga, sekarang, seorang bocah aneh yang belum pernah ditemuinya akan mengatakannya dengan lantang. Selain itu, yang mengejutkannya adalah bahwa setiap kata yang dikatakan Ye Yunfei akurat. Bahkan orang tuanya tidak tahu dengan jelas. Tentu saja itu benar, hanya saja, tanpa alasan, mengapa saya harus begitu baik dan menyelamatkan orang. Ye Yunfei mundur selangkah, meletakkan tangannya di belakang, dan berkata dengan tenang, nadanya tampak agak acuh tak acuh. Fang Zhu menatap Ye Yunfei dengan mata yang rumit, setelah beberapa saat. "Bagus, saya percaya kamu. Kondisi apapun yang Anda inginkan, tanyakan saja." Bo Zhu menarik napas dalam-dalam, dadanya naik dan turun dengan keras, dan membuat keputusan. "Tuan, jangan tertipu oleh Ye Yunfei. Dia datang ke bengkel Ling Zhen kami hanya untuk menipu, dia pembohong." Setelah mendengar ini,
kulit Lu Dansi tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berbicara untuk membujuknya. Dia merasa bahwa Fang Zhu mungkin tertipu oleh kebohongan Ye Yunfei. Diam, saya tahu itu. Fang Zhu memarahi Lu Dansi. Meskipun Lu Dansi menahan kata-katanya, dia tidak berani berbicara lagi. Dia memahami identitasnya dengan sangat baik. Di depan Fang Zhu ini, dia hanyalah seorang budak rendahan. Namun, saya harap Anda lebih memahami konsekuensi berbohong kepada saya. Itu bukan sesuatu yang hanya bisa dibeli oleh keluarga Ye di kota Yuanyu. Mata tajam Fang Zhu menatap Ye Yunfei, membanting setiap kata. Di masa depan, kamu pasti akan sangat berterima kasih kepada dirimu sendiri karena telah membuat keputusan yang tepat hari ini. Kondisi saya adalah saya memberikan resep, dan bekerja sama dengan Anda Ling Zhenfang untuk mengembangkannya, dan hasil penjualan akan dibagi 50-50. Awalnya, Ye Yunfei hanya berencana menjual resep ke Ling Zhenfang. Namun, sekarang situasinya telah berubah. Dan saya memenuhi syarat untuk mengajukan persyaratan, tentu saja saya harus memaksimalkan keuntungannya. Oke, aku setuju. Fang Zhu mengangguk setuju. Sekarang, yang paling dia pedulikan adalah penyakitnya. Selama ada harapan untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk kerjasama dengan Ye Yunfei, apakah itu untung atau rugi, dia tidak lagi peduli. Dicukur, tidak, kulit Lu Dansi berubah drastis, dan dia mau tidak mau berhenti lagi. Tuan muda dari sebuah keluarga kecil di kota terpencil sebenarnya ingin bekerja sama dengan Ling Zhenfang, yang sungguh aneh. Yang lebih luar biasa adalah bahwa Fang Zhu benar-benar setuju. Lu Qing, tutup mulut. Mata indah Fang Zhu menatap, dan dia menegur dengan tegas. Oke, Tuan muda Ye, silakan pergi ke ruang VIP untuk berbicara. Fang Zhu memberi isyarat mengundang, dan nada bicaranya banyak berkurang. Bagaimana mungkin? Apa aku salah dengar? Pemilik Ling Zhenfang, karena dia setuju untuk bekerja sama dengan Ye Yunfei. Adegan ini membuat semua orang di aula tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Tetapi fakta ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bajingan kecil, aku tidak peduli kebohongan apa yang kamu gunakan untuk menipu wanita muda itu, aku pasti akan mengeksposmu. Pada saat itu, akhirmu akan sangat menyedihkan. Lu Dansi menatap Ye Yunfei dengan tatapan ganas, menggertakkan giginya. Baru saja, apa yang dikatakan Ye Yunfei di telinga Fang Zhu sangat rendah sehingga dia tidak mendengarnya sama sekali. Namun, menurutnya, Ye Yunfei pasti menggunakan semacam kebohongan untuk mendapatkan kepercayaan Fang Zhu. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin menangkap saya dan membiarkan kepala keluarga Ye datang untuk memimpin saya secara langsung dan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Mata tajam dan mengancam Ye Yunfei tiba-tiba tertuju pada Lu Dansi. Aku bilang begitu. Apa yang kamu inginkan? Wajah Lu Dansi sedikit berubah. Segera keluarkan anjing tua ini dari kota bulan purnama. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Jika tidak, kerja sama saya dengan Anda akan dibatalkan. Nada suara Ye Yunfei tampak sangat mendominasi. Kamu Yunfei, beraninya kau menghinaku. Jangan berpikir bahwa jika Fang Zhu mempercayai kebohongan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tuan Ludan meraung dengan marah. Tuan Ye, kamu melakukan terlalu banyak, kata Fang Zhu dengan cemberut. Kalau begitu batalkan kerjasama di antara kita. Ye Yunfei melangkah dan berjalan keluar. Di wajah Fang Zhu yang indah dan cantik, jejak keraguan muncul, dan kemudian dia memanggil. Fang Zhu, kamu tidak percaya kata-katanya. Tubuh Lu Dansi gemetar hebat. Kemasi barang bawaanmu segera dan tinggalkan Full Moon City. Di sini, cukup untuk memiliki Tuan Huang. Fang Zhu berpikir sejenak, lalu berkata dengan lantang. Anak laki-laki, Lu Dansi mundur selangkah. Matanya merah, dan dia terlihat sangat tidak rela. Anda tahu, sulit baginya untuk memenangkan kesempatan ini untuk datang ke kota Yuanyu dengan Fang Zhu yang cantik ini dan menjadi alkemis yang duduk. Pemilik bengkel cantik ini berstatus sangat tinggi di bengkel Ling Zhen. Bahkan, di masa depan, lokakarya Ling Zhen dari seluruh kerajaan Qin besar mungkin menjadi miliknya. Mampu menjadi orang kepercayaannya, ini adalah hal hebat yang tidak dapat dibayangkan oleh seluruh bengkel Ling Zhen, begitu banyak alkemis. Selama Anda mendapatkan kepercayaannya, masa depan tidak terbatas. Tanpa diduga, sekarang mereka akan diusir dari kota Yuanyu. Saya khawatir, setelah melalui kejadian ini, Fang Zhu tidak akan membiarkan dia mengikutinya lagi di masa depan. Ini setara dengan mimpinya untuk dipromosikan di Ling Zhenfang,
secara langsung, telah padam. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Fang Zhu melirik Lu Danxi dengan ringan. Tubuh Lu Danxi gemetaran, menatap Ye Yunfei, matanya penuh kebencian, dan rasa malu. Pada akhirnya, Lu Danxi pergi mengemasi barang bawaannya dengan sedih dan meninggalkan Ling Zhenfang. Dia mengerti temperamen Fang Zhu, dan karena dia telah berbicara, tidak akan ada ruang untuk berdiskusi. Oke, Fang Zhu, sekarang kita bisa bicara tentang kerjasama. Ye Yunfei mengangguk, mengungkapkan kepuasan. Oke, Tuan Muda Ye, tolong. Sang master memberi isyarat mengundang. Kemudian, dia membawa Ye Yunfei melalui pintu belakang aula, dan sampai di sebuah kamar yang diperaboti dengan indah dan elegan. Seorang pelayan toko juga mengikuti, menyajikan teh dan air. Tuan Ye, nama saya Xiao Cucu, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya secara langsung. Pemilik bengkel meminta Ye Yunfei untuk duduk, dan berbicara dengan suara nyaring, suaranya seperti kicau Orioles, yang enak didengar, dan aroma unik gadis-gadis muda meresap ke dalam ruangan. Bersambung.